Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1751. Terlepas dari cederanya, Kaisar Huntian akhirnya menghindari pembunuhan pedang ini. Dan, dengan bantuan teknik melarikan diri, seluruh orang segera melarikan diri ke kehampaan dan melarikan diri dari medan perang ini. Wang Ye, tunggu kursi ini. Jeritan kesedihan dan kemarahan terdengar, dan sosok Kaisar Huntian telah berubah menjadi cahaya darah yang menyilaukan dan menghilang sepenuhnya. Asap mengepul, dan semburan kekuatan penghancur mengamuk. Gunung dan sungai telah lama menghilang, dan tanahnya hancur. Dunia ini telah berubah menjadi bumi hangus. Angin bersiul seperti pisau, merengek. Tian Shouzi adalah orang pertama yang terbangun dari keterkejutan dan kengeriannya, dan ketika dia melihat sekeliling, sosok Kaisar Huntian sudah lama menghilang. Terlihat bangga, kejutan yang tak terlukiskan melonjak dari hati Tian Shouzi, membuatnya tampak linglung. Dia bahkan tidak berpikir bahwa Su Yi, hanya dengan kultivasinya di tahap awal tanah suci, akan menjatuhkan Kaisar Huntian, dan membiarkan hal kejam ini terjadi, dan orang tua yang kejam jatuh ke dalam kehancuran, melarikan diri. Luar biasa, jika menyebar, tidak ada yang akan percaya. Bagaimanapun, itu adalah Kaisar Huntian, seorang mahakuasa tiada taraf yang berdiri di puncak Taijing dan mengabaikan semua makhluk di negeri dongeng jauh sebelum zaman keabadian. Bahkan jika dia menderita bencana surgawi, bahkan jika kultivasinya sangat terkuras sebelum perang, bagaimanapun juga dia adalah karakter Taijing. Ini adalah eksistensi yang hanya bisa dilihat oleh semua makhluk di dunia peri. Siapa yang bisa percaya bahwa dia akan dikalahkan oleh seorang pemuda di masa-masa awal tanah suci? Batuk keras terdengar. Zuyu Dapengbert juga terbangun dari keterkejutannya, pikirannya yang kosong berangsur-angsur pulih, dan dia bergumam dalam kebingungan, apakah aku mati? Apakah dunia bawah hanya ada di legenda? Oh, Tian Huazi menamparkan kepala burung pencuri itu, membuatnya sangat kesakitan dan kejam. Cukup menyakitkan untuk membuktikan bahwa Anda tidak mati. Tian Xunzi berkata, dan buru-buru menuju Su Yixing. Tidak mati. Zuyu Dapengbert tercengang, lalu matanya berbinar, jadi, Tuan Yongye menang. Kemenangan. Berbicara, itu bergegas dengan tergesa-gesa. Dalam kehampaan, Su Yi menghela nafas panjang, menyingkirkan pedang di dunia, mengeluarkan kendi dan menyesapnya. Dia tidak mengejar Kaisar Huntian. Bahkan jika pihak lain terluka parah, selama dia melarikan diri, dia tidak bisa menghentikannya sekarang. Rekan Taois, bagaimana cederamu? Surga ada di sini, dengan ekspresi khawatir di alisnya. Pada saat ini, Su Yi berdarah di mana-mana dan tampak terkejut. Tidak cukup untuk membunuh. Su Yi tersenyum. Dia terluka parah. Terutama setelah menggunakan pedang Seon barusan, Taoismenya hampir habis, dan dia hampir kehabisan bahan bakar. Inilah kengerian para karakter di Taijing. Bahkan jika mereka menderita bencana ilahi, kekuatan mereka sangat lemah, dan mereka berada di akhir kekuatan mereka. Kekuatan tempur Su Yi saat ini cukup untuk membunuh Raja Abadi di dunia. Namun, dalam pertarungan melawan Kaisar Huntian, dia masih tidak bisa memanfaatkannya, dan bahkan harus menggunakan kekuatan pedang 9 penjara dari awal-awal. Rao begitu, dan mau tak mau dipukul keras. Saya tidak menyangka bahwa kekuatan lelaki tua itu telah melemah ke tingkat seperti itu. Su Yi berkata lembut, ini dia di puncaknya. Hari ini, aku pasti akan kalah. Kaisar Huntian di puncaknya memiliki kekuatan tingkat Taixuan tingkat ketiga dari Taijing, dan dia sudah berdiri di puncak Taijing. Tentu saja, jika Su Yi berada di puncak kehidupan sebelumnya, dia dapat dengan mudah membunuh Kaisar Huntian. Menurut pendapat saya, bencana yang diderita oleh Huan Tian Laoer telah menjadi terlalu serius untuk ditambahkan. Tian Shouzi merenung, mungkin, justru karena inilah dia harus memilih untuk bekerja sama dengan pemimpin Wanling, dan dia ingin mendapatkan solusi dari pemimpin Wanling. Rahasia bencana. Su Yi setuju, bahkan jika aku memandang rendah lelaki tua itu, aku harus mengatakan, jika benda lama ini tidak didorong dengan tergesa-gesa, itu tidak mungkin untuk menahannya. Hidung untuk bekerja sama dengan Raja Abadi seperti Tuan 10.000 roh. Sayangnya, dia bertemu Tuan Yongye kali ini, jadi dia pantas mendapatkan nasib buruk. Zuyu Dapeng akhirnya menemukan kesempatan untuk berbicara. Ketika pencuri ini menghadapi Su Yi saat ini, sikapnya disebut hormat dan kekaguman, dan kata, sanjungan, hampir terukir di dahinya. Bagaimana denganmu? Kenapa kau ada di sini? Su Yi bertanya. Tian Shouzi terbatuk-batuk dan berkata, kami juga datang untuk mencari Myriad Boundary. Kami tidak pernah memikirkannya, tetapi kami bertemu dengan Master of Myriad Spirits dan orang tua. Hati Su Yi tergerak, dan dia berkata, baru saja, apakah akar pohon yang diletakkan di altar terkait dengan pohon 10.000 alam? Harus begitu. Tian Shouzi berkata,
tujuan dari dojo dan altar yang didirikan oleh penguasa segala roh adalah menggunakan kekuatan akar untuk membangkitkan nafas para pohon 10.000 alam, untuk membuka jalan ke alam para dewa, untuk mengambil putra dewa. Su Yi mengangguk. Sebelumnya, dia juga diam-diam memperhatikan masalah ini. Kalau begitu, Myriad Realm Tree bukanlah rumor, tapi seharusnya benar-benar ada. Hah? Su Yigang mengatakan ini, seolah sadar, dia mengangkat matanya dan melihat ke kejauhan. Bumi ini penuh dengan reruntuhan. Dojo Baizhang dan altar Jiuqi telah lama dihancurkan, dan tidak ada jejak keberadaannya yang dapat ditemukan. Tetapi pada saat ini, di area yang hancur itu, ada gelombang vitalitas yang samar-samar menyebar pada saat ini. Su Yi berjalan mendekat. Akar pohon sudah terbakar parah, tinggal sebagian kecil saja, dan permukaannya penuh retakan, seperti arang yang tidak terlihat. Mungkinkah ini benar-benar akar dari pohon 10.000 alam? Tian Huazi dan Zuyu Dapeng datang bersama. Su Yi menatap akar pohon, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Klik-klik. Segera, suara retakan halus terdengar, dan akar pohon yang hangus retak, menjatuhkan potongan yang tak terhitung jumlahnya. Secara bertahap, kilap kekacauan berdebu muncul dari celah. Pada saat ini, Su Yi dan yang lainnya semua merasakan vitalitas yang kuat mengalir ke wajah mereka, dan sebuah kalimat muncul di benak mereka. Kayu mati ada di musim semi. Segera, seluruh akar pohon terkoyak, dan muncul bibit hijau, hanya setinggi tamparan, berpendar dengan gemericik hujan rintik-rintik bagai mimpi. Mengkilap, tapi itu sangat ajaib, dikelilingi oleh cahaya dan hujan yang kacau, baru saja muncul, dan akarnya menjuntai ke dalam kehampaan. Boom, tempatnya ramai, dan bibit hijau itu dengan lembut mengguncang cabangnya, dan kabut kacau yang mengepul tersedot keluar. Dengan mata telanjang dapat dilihat bahwa bibit ini telah berubah, batangnya menjadi lebih tebal, cabang baru telah dicabut, dan bahkan warnanya menjadi lebih gelap. Tian Shouzi menarik napas, dan matanya panik, bukankah ibu ini adalah bibit dari Myriad Realm Tree? Sudut paruh Zuyu Dapeng lurus, sepertinya benar. Su Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentuh. Pohon 10.000 alam, objek ilahi yang hanya ada dalam rumor hantu, lahir di asal kacau Gunung Busu. Dikatakan bahwa cabang pohon ini seperti tatanan alam, yang dapat menembus antara langit dan dunia. Ini memiliki efek magis yang luar biasa, sehingga juga disebut kayu dewa luar angkasa. Pada awal periode Tai Huang, pohon Wanji dianggap sebagai salah satu dari 6 pohon suci, bersama dengan pohon Jianmu, Dewa Changwu, Fusang, Wanji Dao dan pohon suci Kunwu disebut bersama. Namun, tidak ada yang pernah melihat Myriad Realm Tree sejak zaman kuno, sehingga perbuatan pohon suci ini juga menjadi legenda ilusi. Tapi sekarang, sebuah bibit yang diduga sebagai Myriad Realm Tree muncul di depan mereka, siapa yang tidak kaget? Saya mengerti. Tian Shouzi menepuk dahinya, sebelumnya, orang-orang tua mendirikan dojo dan altar, dan mencoba segala cara untuk membangunkan akar pohon yang hangus ini, tujuannya adalah untuk menarik putra Tuhan. Tetapi mereka ditakdirkan untuk tidak pernah membayangkan bahwa ketika bagian akar pohon ini dibangunkan oleh mereka, mereka juga menyerap sejumlah besar kekuatan Zhou Shu, sehingga mendapatkan kekuatan transformasi dan kehidupan baru. Ini yang disebut melanggar lalu berdiri. Kehidupan baru lahir dalam kehancuran. Su Yi mengangguk, setuju dengan pernyataan ini. Dan biarkan aku mengambilnya dan merasakannya. Tian Shouzi tidak sabar, dan meraih bibit pohon segudang alam. Tembak, bibit pohon Myriad Words menghilang begitu saja. Saat berikutnya, muncul di kehampaan ribuan kaki jauhnya, dengan cabang bergoyang, seolah mengejek pengendalian diri operator langit. Tian Shouzi kaget, gadget ini sangat spiritual. Dia menembak lagi, masih bisa dihindari oleh bibit pohon. Tian Shouzi tidak putus asa dan terus melakukan tembakan, tapi apapun trik sulap dan kekuatan magis yang dia gunakan, semuanya sia-sia, dan dia dengan mudah dihindari oleh bibit pohon alam segudang. Hal ini membuat Tian Shouzi marah besar, dan yang lebih menjengkelkan lagi adalah bibit dari Myriad Realm Tree tidak lari jauh setiap saat, dan terus bergoyang-goyang di dahannya, seolah-olah mereka menggoda operator hari itu umum. Zuyu Dapeng bertampak cemas dan langsung menembak. Tapi pada akhirnya terlalu lelah dan sesak nafas, dan tak punya pilihan selain menatap. Bibit Myriad World Tree sangat ajaib, mereka dapat melakukan perjalanan dengan bebas dalam ketiadaan, dan melihat langit dan bumi sebagai ketiadaan. Selain itu, ia tidak takut dengan semua jenis metode pemenjaraan dan penindasan rahasia. Sial, gadget ini sengaja menggoda kita. Burung Zuyu Dapeng berteriak. Dari awal hingga akhir, Su Yi diam-diam mengamati. Pada saat ini, dia membuka mulutnya dan berkata, tidak mungkin memaksakan diri untuk menyerah pada makhluk alami seperti itu. Kalian menyingkir saja, dan aku akan mencobanya. Berbicara, dia berdiri diam, tangan kanannya mencuat. Aura yang tidak jelas dan misterius dari Great Dao muncul dari telapak tangan Su Yi. Bumi bergetar. Sekilas, di antara tangan kanan Su Yi, seperti memegang reruntuhan kuno. Tak terukur dan misterius.
My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1752. Tian Huazi dan Zuyu Dapeng terkejut. Jalan apa ini? Hanya dari kejauhan, seperti melihat reruntuhan besar yang tak berujung, melanda dunia. Terutama Tian Souzi, tangan dan kakinya gemetar, wajahnya menunjukkan keterkejutan yang tak terkendali, kejanggalan yang langka. Karena dia merasakan kekuatan yang berhubungan dengan takdir dari makna mendalam Dao yang muncul dari telapak tangan Sui. Perlu dicatat bahwa pengejaran seumur hidupnya terkait dengan ramalan dan pengurangan takdir. Dan jalan ini juga yang paling tabu, penuh bencana yang tak terduga, dan ditakuti serta ditolak oleh sebagian besar biksu di dunia. Hingga kini, Tian Souzi telah terjerat ribuan bencana. Alasannya adalah cara dia mencari telah melanggar jumlah nyawa dan bencana. Namun, Tian Souzi bahkan tidak berpikir bahwa Sui memiliki kekuatan jalan yang berhubungan dengan takdir. Selain itu, nafas seperti itu sangat misterius dan halus, luar biasa. Mengapa saya merasa bahwa kebenaran mendalam yang dia kuasai persis seperti yang saya kejar sepanjang hidup saya? Tian Souzi tercengang dan ekspresinya berubah. Di kejauhan dalam kehampaan, cabang dan daun pohon Myriad Realms bergoyang, jelas juga memperhatikan makna mendalam dari Dao Agung yang ditampilkan oleh Sui. Dikelilingi oleh kabut yang kacau balau, seolah-olah telah menemukan tempat untuk beristirahat, ia siap untuk bergerak. Ada pertunjukan, Ken Liu burung Dapeng heboh. Tanaman tidak dapat dipisahkan dari nutrisi tanah. Jika tidak, ia akan menjadi pohon tanpa akar. Dan makna mendalam dari Dao yang dilepaskan oleh Sui seperti tanah paling menarik saat ini, menarik perhatian bibit dari Myriad Realms. Waktu terus berjalan. Segera, bibit pohon alam segudang akhirnya tidak bisa menahan diri, dan keluar dari udara. Saat berikutnya akan muncul di telapak tangan Sui. Bergizi, hoa gelombang-gelombang. Selesai. Lilin tenang burung peng besar berteriak. Senyum muncul di bibir Sui, seperti yang diharapkan. Di kehidupan sebelumnya, dia telah berkali-kali memasuki kedalaman Gunung Buzu untuk menemukan petunjuk ke Myriad World Tree. Untuk tujuan ini, dia telah membaca banyak klasik kuno dan modern, dan juga bertanya tentang perbuatan yang berhubungan dengan alam segudang dengan banyak teman. Pada akhirnya, dia mendapat kabar berharga. Pohon 10.000 dunia lahir di sumber kekacauan di Gunung Buzu. Itu dapat dianggap sebagai objek ilahi bawaan, dalam tatanan teritorial. Selain itu, pohon ini memiliki kearifan dan spiritualitas yang melekat. Harap dicatat bahwa itu adalah kayu suci ruang angkasa. Selama Anda melarikan diri, Anda dapat melakukan perjalanan melalui kekosongan di sekitarnya dalam sekejap, dan bergerak di antara banyak batas. Jika Anda menggunakan kekuatan, tidak ada seorang pun yang dapat menaklukkannya. Karakter Taijing tidak bagus. Satu-satunya cara adalah mendapatkan persetujuan dari Myriad Realms Tree. Dan hal yang paling tak tertahankan di dunia yang lahir dalam chaos adalah hal-hal yang berkaitan dengan transformasi sumber kehidupan mereka sendiri. Sayangnya, transformasi sumber kehidupan terlalu sulit, seperti mengubah bakat dan bakat sendiri, bagaimana bisa diubah begitu saja. Oleh karena itu, di dunia ini, harta yang dapat mempromosikan asal-usul kehidupan sangat langka, dan Anda tidak dapat menemukannya. Di kehidupan lampau, melalui Wang Ye, saya hanya dapat menemukan beberapa. Mata air dan harta rahasia yang mendorong transformasi Chaos God. Walaupun begitu, dan itu tidak berguna, dan pada akhirnya, saya tidak dapat menemukan Myriad Realms Tree. Namun, ini tidak dapat membantu Sui saat ini. Karena dia memiliki jalan besar dari sungai takdir yang panjang. Xuanzu, ini adalah hadiah dari kehidupan pertamanya, untuk membantunya mematahkan belenggu takdir dan memotong keterikatan sebab akibat di kehidupan sebelumnya. Sampai hari ini, Sui dengan jelas mengingat sosok kuat yang berdiri di sungai takdir pada generasi pertama, dan kata-katanya. Dengan metode Xuanzu, kamu dapat mematahkan karma dan melarang takdir. Bangunlah keadaan, kebebasan besar, dan tidak terbelenggu oleh samsara. Dalam beberapa tahun terakhir, Sui jarang menggunakan Xuanzu Avenue. Bahkan jika mereka bertarung dengan kekuatan Taoisme yang ditinggalkan oleh Wang Ye, mereka tidak pernah menggunakannya. Tapi Sui tidak dapat menyangkal bahwa dalam hal misteri dan tabu, Xuanzu Avenue sama sekali tidak lebih lemah dari samsara. Karena Dao ini berhubungan dengan takdir, yang rusak adalah sebab akibat, dan yang terlarang adalah takdir. Dan sekarang, Xuanzu Avenue digunakan oleh Sui untuk menundukkan bibit Myriad Realm Tree, dan itu benar-benar bisa disebut berguna. Dia tidak perlu bekerja keras, dan bibit dari Myriad Realms dilemparkan ke dalam pelukannya. Selamat, Tuan Yongye, karena telah menaklukkan jimat kacau yang hanya ada dalam rumor. Burung Candle Yu Dapeng menyanjung. Tian Souzi sangat diam, ekspresinya cerah dan gelap, matanya menatap hantu reruntuhan besar yang diubah oleh Xuanzu Avenue, dan dia terpesona. Sui memperhatikan kelainan Tian Souzi dan berkata, "Orang tua, ada apa denganmu?" Tian Souzi tiba-tiba terbangun seperti mimpi, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan penuh harap, "Tuan Su, apakah Anda masih menerima magang?" Zuyu Dapeng gemetar di mana-mana,
dan berkata dengan ekspresi jijik, "Bajingan tua, bagaimana kamu bisa begitu berani? Sanjungan tidak seperti ini. Apa maksudmu?" Su Yi juga mengerutkan kening, merasa bahwa Tian Shouzi sedikit tidak normal. Tian Shouzi terlihat rumit, menunjuk makna mendalam Xuanzu di telapak tangan Su Yi. "Maafkan saya karena tidak sopan, saya sangat dan sangat ingin belajar ini darimu." "Tunggu misteri jalan." Su Yi berpikir sejenak, lalu samar-samar mengerti, dan berkata, "Bisakah ini membantumu memperbaiki luka Dao di tubuhmu?" Tian Shouzi berkata, "Tidak hanya itu, jalan semacam ini adalah jalan tertinggi yang telah saya cari sepanjang hidup saya." Berbicara, dia menghela nafas, ekspresinya suram, "Kamu juga tahu bahwa selama bertahun-tahun di zaman kuno, aku telah mencari makna mendalam dari Dao dan takdir, sayangnya, kekuatan Dao terlalu sulit dipahami. Dekat dengan rumor, saya berpikir bahwa cara ramalan untuk menyimpulkan nasib yang saya cari dalam hidup ini ditakdirkan untuk berhenti di situ, dan saya tidak akan bisa maju lebih jauh. Saya tidak pernah memikirkannya, tetapi di tangan Anda, biarkan saya melihatnya." Berbicara, matanya panik dan ekspresinya bersemangat, "Aku bahkan punya firasat kuat bahwa jika aku bisa mengendalikan kekuatan Dao, itu tidak hanya akan memperbaiki luka tubuh, bahkan dapat menghancurkan semua malapetaka yang terjerat dalam tubuh, dan memotong semua sebab dan akibat yang disebabkan oleh masa lalu. Memulihkan basis kultivasi di puncak masa lalu bukanlah masalah sama sekali. Bukan tidak mungkin untuk melangkah lebih jauh di jalan menuju Taijing." Omong-omong, Tianshu sangat bersemangat sehingga dia terus melambaikan tangannya, agak aneh. Suyu Dapengyao menyadari bahwa mengapa Tian Huazi ingin magang bukanlah cara untuk mengejutkan Su Yi untuk menaklukkan pohon batas segudang. Ini tentang jalannya sendiri. Su Yi juga mengerti. Sebelum era kejatuhan abadi, Tian Shouzi pernah mengatakan bahwa sebelumnya, dia adalah Taihe tingkat kedua dari Taijing. Karena teknik deduksi dan ramalan terlalu tabu, dan telah menyebabkan begitu banyak bencana dan malapetaka dalam hidup mereka, mereka telah terjerat dalam ribuan malapetaka, terluka oleh Taoisme, dan basis kultivasi anjlok dan jatuh langsung dari Taijing. "Tuan Su, terimalah aku." Tian Shouzi memeluk paha Su Yi. "Su Yi, Candle Yu burung Dapeng sudah tidak tahan lagi, kenapa orang tua ini tidak membicarakan integritas dan karakternya dengan caranya sendiri?" Untuk benar-benar memeluk paha Tuan Yongye, tak tahu malu. Bah, Su Yi bereaksi sebentar, melemparkan Tian Shouzi dengan satu kaki, dan berkata dalam suasana hati yang buruk, "Jika kamu begitu tak tahu malu, aku tidak akan sibuk untuk semua ini." "Tolong." Tian Shouzi menggaruk kepalanya dengan canggung dan berkata, "Saya tidak khawatir Anda tidak akan setuju, selain itu, saya benar-benar tidak bisa memikirkan apapun untuk ditukar denganmu, itu saja." Su Yi berkata, "Tunggu di samping." Dia menemukan tempat, duduk bersila, dan merasakan bibit Myriad Realms di tangannya. Dalam keadaan kesurupan, seluruh dirinya seolah-olah berada di pohon yang tinggi dan tak terbatas, dan cabang-cabang lebat seperti tentakel, menyebar ke langit dan dunia, menembus penghalang urutan antara alam. Pohon ilahi ini sangat besar sehingga membentangkan bintang dan langit. Di depannya, bintang-bintang sekecil kerikil, dan bidang dunia yang luas itu seperti lentera. Su Yi hanya merasa bahwa dia telah berubah menjadi bagian dari area pohon dewa ini. Kemudian semua penglihatan ini menghilang. Kekacauan muncul, kelabu, seolah dunia belum terbuka. Pada saat ini, Su Yi merasakan keinginan yang kuat. Sepertinya hidup memanggil dirinya sendiri, bersemangat untuk berubah dan tumbuh. Keinginan itu begitu kuat sehingga pada akhirnya, seluruh kekacauan itu bergetar hebat, memecahkan celah, dan sebutir benih keluar dari cangkangnya dan tumbuh menjadi tanaman hijau bibit. Ternyata disinilah benih pohon 10.000 dunia berakar. Su Yi berpikir keras. Segera, semua pemandangan ini menghilang. Su Yi tiba-tiba menemukan bahwa bibit pohon di tangan kanannya telah hilang. Perhatikan baik-baik, itu adalah bibit dari Myriad Realms Tree. Dibandingkan dengan ruang abadinya sendiri seluas langit berbintang, bibit pohon Myriad Realms sangat kecil. Tapi ketika muncul, Immortal Essence Space diam-diam bersinar dengan suasana berat yang kacau, dan juga memiliki vitalitas khusus dan misterius. Pedang 9 penjara, yang diringkas oleh kekuatan jalan besar, tergantung di ruang keabadian, dan bibit pohon Myriad Realms tampaknya tidak takut, tetapi sebaliknya maju dan diam-diam berakar di dalamnya. Boom! Pada saat ini, tubuh Su Yi bergetar, ruang Xianyuan meraung, dan ada realisasi cerah di hatinya. Demikian pula, kekuatan sumber dari bibit Myriad Realms Tree memungkinkan seseorang untuk memahami tatanan dan aturan surga dan dunia saat berkultivasi, dari 10 penjuru serap aliran napas Dao yang stabil. Di tahun-tahun mendatang, hingga benar-benar tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi, Anda bahkan dapat menjelajahi surga dan dunia dalam satu pikiran, mengembara tanpa henti. Mempelajari hal ini, Su Yi tidak bisa tidak terkejut. Pohon alam segudang ini layak menjadi salah satu dari 6 pohon suci, yang terkenal di seluruh dunia sejak zaman Tai Huang. Bagi praktisi, memiliki Myriad Realms Tree tidak kurang dari memiliki artefak kultivasi dan gerbang yang melintasi langit dan dunia. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1753.
Su Yi segera mulai mencoba. Dia meninggalkan pikiran yang mengganggu dan berkonsentrasi pada meditasi. Ruang abadi di dalam tubuh meraung, dan bibit pohon Myriad Realms bergoyang dengan tenang. Pada saat yang sama, Su Yi tidak perlu merasakan atau mencarinya, kesadaran ilahi seperti cabang yang tak terhitung jumlahnya, mengalir ke 10 arah. Perasaan aneh muncul di hati Su Yi. Pada saat itu, dia seolah-olah datang ke kehampaan 10 penjuru, kekuatan hukum keabadian didistribusikan di dunia tak kasat mata, suasana kacau di kekosongan, energi spiritual surga dan bumi tersebar lebih dalam di langit. Semua ada di hati. Saat dia merasakan, kesadarannya seperti tentakel yang tak terhitung jumlahnya, menyerap banyak jalan campuran dan kacau. Dan mesin kinya juga menyala, dan seluruh orang tampak bermandikan cahaya dan hujan yang kacau. Segala macam wawasan juga hadir di hati saya seperti air pasang. Di ruang Immortal Essence di dalam tubuh, bibit pohon dunia dengan rakus menyerap aura Dao yang terus mengalir ke tubuh Su Yi. Aura Dao agung awalnya sangat beragam dan tidak cocok untuk dimurnikan oleh para pembudidaya. Tapi bibit pohon Myriad Realms dipersilakan. Dan, saat cabang-cabangnya bergoyang, ia menyemburkan gumpalan kabut kacau, berubah menjadi aura murni jalan, dan terintegrasi ke dalam hukum jalan yang dikuasai oleh Su Yi. Rasanya luar biasa. The Myriad Realms Tree seperti panci peleburan, yang dapat membantunya merasakan dan menyerap napas Dao dari 10 arah, untuk memahami Dao dan berkonsentrasi pada penanaman. Pada saat yang sama, aura Grid Dao yang diserap oleh Myriad Realms Tree akan diubah menjadi makanan untuk mendorong pertumbuhannya, dan aura kacau yang dimuntahkannya adalah seperti orang suci yang pemarah. Kekuatan Dao dapat diintegrasikan ke dalam hukum Dao yang dikuasai oleh Su Yi untuk membantu Su Yi memperbaiki dan meningkatkan kekuatan Dao. Misteri reruntuhan misterius Su Yi seperti sarang induk, yang dapat memberi makan kembali bibit Myriad Realms dan mendorong transformasi sumber kehidupan orang lain. Semua ini saling terkait dan tak berujung, membentuk siklus yang indah dan pas. Luar biasa, Su Yi tidak bisa tidak mengagumi lagi, pohon batas segudang ini jelas merupakan artefak budidaya paling indah yang pernah dia temui sejauh ini. Catatan, bahkan jika Su Yi tidak pernah mengejar kecepatan kultivasi, dalam beberapa tahun terakhir, ranah kultivasinya terus maju dengan pesat, menerobos lagi dan lagi. Hanya dalam pemahaman hukum Dao, kemajuannya lambat, dan tidak dapat mengimbangi kecepatan terobosan. Di masa lalu, dia menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk memahami dan memadatkan hukum Dao di ruang musim semi dan musim gugur di Akademi Malam Abadi. Saya juga memadatkan hukum Dao tentang batu pencerahan di alam liar dan rahasia Gunung Setan Tianshu. Dengan cara ini, hukum Dao terus ditingkatkan dan diubah. Meski begitu, setelah melangkah ke alam suci, ia hanya memadatkan jalannya ke dalam hukum alam suci, dan itu hanya pandangan pertama dari pintu, jauh dari menyamai kekuatan tempurnya saat ini. Alasannya adalah Dao pemahaman bukanlah sesuatu yang dapat dicapai melalui kerja keras dan latihan. Tapi sekarang beda, memiliki bibit pohon segudang alam di masa depan, ketika memahami dan memadatkan hukum Dao, itu dapat memainkan efek magis yang luar biasa. Tidak perlu menghabiskan terlalu banyak waktu, Anda dapat mendapatkan lebih banyak dengan melakukannya lebih sedikit. Sayangnya, Myriad Realms Tree hanyalah bibit, jika tidak, saya dapat menggunakan kekuatannya untuk memungkinkan saya melakukan perjalanan di surga dan dunia, dan penghalang untuk cakrawala tidak seperti apa-apa. Su Yi menyesal, butuh waktu lama untuk menumbuhkan bibit. Saat ini, mustahil baginya untuk melakukan perjalanan bebas melintasi langit dan dunia. Su Yi membuka matanya dan berdiri dari tanah. Selamat, Tuan Yongye, karena berhasil menyempurnakan bibit Myriad Realms. Zuyu Dapengbert berkumpul untuk pertama kalinya. Selamat, itu namanya kaki anjing. Su Yi mengabaikannya. Rekan Taois, bagaimana perasaanmu? Tian Houzi tidak bisa menahan rasa penasarannya. Su Yi langsung menjelaskan secara singkat beberapa misteri dari Myriad Realms Tree. Tian Houzi tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentuh. Benar saja, rumor itu benar, siapapun yang bisa mendapatkan Myriad Realms Tree, siapa yang dapat mengontrol kunci rahasia untuk memasuki dan meninggalkan surga dan alam segudang, sama seperti Tuan yang mengendalikan tatanan alam. Ayo, dia melirik Tian Houzi dan Zuyu Dapengbert, lalu kembali ke jalan semula. Pertempuran sengit sebelumnya membuatnya terluka parah dan menghabiskan banyak tenaga. Dia berencana untuk meninggalkan tempat ini, mencari tempat yang aman, dan menyelam dengan baik. Tuan Su, saya, Tian Xuan menyusul dan menatap Su Yi dengan penuh semangat. Su Yi berkata dengan santai, ketika Taoisme saya dipulihkan, saya akan menyegel kekuatan makna mendalam dari Xuan Su dan memberikannya kepada Anda. Apakah Anda dapat memahaminya? Itu tergantung pada pemahaman Anda. Makna mendalam dari Xuan Su sangat istimewa, penuh dengan suasana tabu. Bahkan bagi Su Yi sendiri, sangat sulit dan sulit untuk memahami makna mendalam dari jalan ini. Yang paling penting adalah kekuatan Dao hanya dapat dipahami oleh diri sendiri. Tidak siapapun yang mendapatkan kekuatan Dao dapat benar-benar menguasainya. Tes ini bukan hanya pemahaman, tetapi juga kognisi esensi Dao. Namun,
Pencarian seumur hidup Tian Shouzi adalah untuk menyimpulkan cara ramalan, yang terkait dengan numerologi. Seharusnya tidak sulit untuk memahami beberapa rahasia makna mendalam dari Xuanzu. Makna mendalam dari Xuanzu. Luar biasa. Xuanze, misterius dan misterius, pintu menuju semua misteri. Reruntuhan, lembah Tao, tanah tak berujung, akar misterius. Tian Shouzi bersemangat dan berseru, kata Xuanzu sepenuhnya mengartikan misteri takdir dan perubahan numerologi. Suyu Dapengber, sudut menyanjung ini terlalu rumit, bukan? Rekan Taois, kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun, jadi saya tidak perlu mengatakan apa-apa tentang rasa terima kasih saya. Mulai sekarang, kehidupan lama saya akan jadi milikmu. Tian Shouzi menamparkan payudaranya yang kurus dengan keras. Suyi tertawa, apa yang saya ingin hidup Anda lakukan? Nah, jika saya dapat membantu Anda kali ini, Anda dapat mengundang saya untuk minum sebotol anggur di masa depan. Bisa, Tian Shouzi kaget, dan tiba-tiba terdiam. Suyu Dapengyao tidak bisa menahan desahan dalam hatinya, lihat, apa itu gaya, apa yang berani, dan itu seperti Tuan Yongye. Sampai dia meninggalkan Devil May Cry Sky Moat, Tian Xunzi berkata, terima kasih. Kata-kata diucapkan olehnya dengan nada serius yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selain itu, tidak ada kata lain. Suyi menepuk bahu Tian Shouzi dan tidak mengatakan apa-apa. Sementara, Gunung Buzu, pegunungan yang diselimuti kabut gelap. Puff. Huntian Dijun tersandung dan duduk di sini, batuk darah, seluruh tubuhnya gemetar, kulitnya turun inci demi inci, dan tulang-tulang yang terbuka dikelilingi oleh untaian aura aneh dari bencana. Sepertinya hantu. Malam Raja, mata Kaisar Huntian memerah, dan alisnya penuh kebencian. Pada pertarungan sebelumnya, dia terlihat kuat, namun nyatanya situasinya juga tak tertahankan. Yang kedua berkaitan dengan kekuatan para dewa. Terutama setelah Suyi melakukan pedang terakhir, untuk menghindari pembunuhan pedang ini, Kaisar Huantian dengan putus asa mendesak Dao Xing, yang menyebabkan kekuatan para dewa. Bahkan jika dia menyelamatkan satu nyawa pada saat ini, ledakan malapetaka ilahi akan secara serius mengikis asal daunnya. Bagaimana dia tidak membencinya? Tidak enak. Tiba-tiba, Kaisar Huantian mengubah wajahnya, dan menemukan bahwa dengan metodenya saat ini, dia tidak dapat lagi menekan kekuatan bencana yang mengamuk di tubuhnya. Jika terus begini, Taoismenya yang sudah rusak parah pasti akan jatuh dari Taijing. Bahkan, itu akan membahayakan nyawanya. Kaisar Huntian tidak akan lupa bahwa di zaman keabadian, banyak kaisar menderita bencana ilahi dan berakhir dalam bencana 5 penurunan surga dan manusia, benar-benar berubah Tuhan sudah mati. Sialan, ini langkah terakhir. Huntian Dijun sangat marah dan ingin menjadi gila. Sebelumnya, jika Suyi tidak muncul, dia akan dapat memimpin putra Tuhan dan sepenuhnya membasmi kejahatan dari tubuhnya. Tapi langkah ini singkat, dan semua usahanya akan hancur. Kaisar Huntian terengah-engah, berusaha menenangkan diri. Yang terpenting selamatkan hidupmu dan berlatihlah. Huntian Dijun mengeluarkan plakat giok hitam dari jubah lengannya. Ini adalah harta rahasia, hanya dengan menghancurkannya, dia akan dapat memperoleh perlindungan para dewa dan menyelesaikan bencana di tubuhnya. Tapi harga hidup ini akan direduksi menjadi hamba para dewa. Pada saat ini, Kaisar Huntian terluka parah dan membahayakan fondasi Dao. Dia tahu betul bahwa selama dia mau berkompromi dan menundukkan kepalanya, dia akan segera diselamatkan. Mungkin berakhir. Dia mengambil kembali batu giok itu. Sebagai seorang kaisar yang pernah berdiri di puncak Taijing, bagaimana dia bisa rela menjadi anjing bagi para dewa? Untungnya, kali ini, saya memperoleh metode rahasia dari penguasa semua roh. Meskipun tidak dapat membasmi kejahatan, itu dapat menekan hal aneh semacam ini, dalam waktu singkat. Kesengsaraan ilahi. Mata Kaisar Huntian berkilat, begitu saya bisa menekan cedera, saya akan pergi ke Laut Cina Timur untuk berjalan-jalan. Selain itu, Anda juga dapat menggunakan tangan orang tua untuk membunuh reinkarnasi Wang Ye. Memikirkan hal ini, Kaisar Huntian mengertakkan gigi dengan kebencian. Wang Ye, tunggu aku, tidak sedikit orang di dunia ini yang membencimu sampai ke tulang. Di malam yang sama, Wenzhou, salah satu dari 49 benua di negeri dongeng. Negeri yang liar, wosh. Seberkas cahaya melesat melintasi langit malam, merobek malam. Itu adalah pembudidaya pedang dari ratusan Raja Abadi. Pria itu terluka parah dan tidak bisa melarikan diri terlalu jauh. Kirim seseorang untuk mencari gunung ini, dan yang lain akan melanjutkan dengan saya. Ya, selama percakapan, beberapa pembudidaya pedang sudah pergi. Sebagian pendekar pedang tetap tinggal untuk mencari di pegunungan. Tidak, disurvei tidak menemukan petunjuk apapun. Kemudian mundur. Sampai sekian lama, setelah hampir menggali 3 kaki ke dalam tanah dan tidak menemukan petunjuk, kelompok pembudidaya pedang segera pergi dan hanyut. 1/4 jam kemudian, kelompok pembudidaya pedang itu diam-diam kembali dan membunuh seekor karabin. Tapi kali ini, mereka juga tidak mendapatkan apa-apa, dan pada akhirnya harus pergi lagi. Waktu terus berjalan. Malam memudar, langit cerah, dan siang datang.
Tiba-tiba, seekor ikan besar gemuk melompati air dan mendarat di pantai berbatu di tepi pantai. Puff! Perut ikan besar itu terbelah, dan sesosok meringkuk menjadi bola tersapu keluar darinya. Kemudian terdengar suara gesekan tulang, dan sosok itu tiba-tiba bertambah tinggi, berubah menjadi seorang pria tinggi kurus berbaju hitam. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1754. Pria berbaju hitam itu memiliki tulang yang tebal, tetapi sosoknya sangat kurus, dan alisnya penuh dengan perubahan. Dia jelas terluka parah, wajahnya pucat dan transparan, dan ada luka pedang yang belum sembuh di dadanya, menembus daging dan darah, dan menembus tubuhnya, kembali. Menyentuh lukanya, pria berbaju hitam itu mengernyit kesakitan. Untungnya, untuk saat ini saya menghindari pengejaran ini, dan akhirnya memiliki kesempatan untuk memberikan balasan kepada Kaisar. Pria berbaju hitam itu menunjukkan senyum lega. Jika Sui ada di sini, dia pasti akan mengenali bahwa pria berbaju hitam itu adalah Qi Fufeng. Qi Fufeng dan Su Yi saling mengenal di tempat Gunung Bailu di Jingzhou naik, dan kemudian mereka diatur oleh Su Yi untuk melakukan sesuatu. Keduanya bertemu kembali saat berada di Bailusu. Setelah itu, Qi Fufeng mengikuti instruksi Su Yi dan pergi untuk menyelidiki kebenaran kematian klan Bierling. Dan sekarang, dia telah menemukan petunjuk yang berharga. Hah! Tiba-tiba, di bawah langit yang jauh, terdengar ledakan suara. Lagi, wajah Qi Fufeng tiba-tiba berubah, dia berbalik dan pergi. Pada saat yang sama, jimat rahasia muncul di telapak tangannya. The Secret Jimat adalah hadiah dari Su Yi, hancurkan saja untuk berhubungan dengan Su Yi. Jika benar-benar mencapai titik di mana gunung dan sungai habis, Qi Fufeng tidak akan ragu untuk menghancurkan jimat rahasia. Gunung Busu, Tanah Murni Yao Guang. Di Gua Kuno kelas 1, Su Yi sedang bermeditasi. Kali ini, pembunuhan All Souls Religion telah menghasilkan sejumlah besar rampasan. Namun, sebagian besar rampasan tidak lagi ada di mata Su Yi. Alasannya juga sangat tidak berdaya. Setelah melangkah ke alam suci, eliksir dan harta karun tingkat Raja Peri biasa tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan kultivasinya. Untungnya, Wan Lingjiao memiliki latar belakang keluarga yang solid, dan ada banyak jenis harta tingkat Raja Peri, yang kini telah jatuh ke tangan Su Yi. Adapun rampasan lainnya, Su Yi tidak menyia-nyiakannya, mereka menyimpannya dan berencana untuk menggunakannya ketika membangun kembali Akademi Yongye di masa depan. Selain itu, Yao Guang, Tiansu, dan Tianxuan tiga pasukan Tanah Murni mengirimkan hadiah yang murah hati. Mereka adalah harta karun tertinggi di sekte masing-masing. Su Yi tidak menolak. Kali ini, dia sendirian menghancurkan sekte 10.000 roh, yang setara dengan membantu ketiga pasukan Tanah Murni ini memberantas masalah serius orang kepercayaan mereka dan menyelesaikan masalah bencana-bencana. Masuk akal untuk mengeluarkan beberapa harta untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya. Su Yi berkonsentrasi pada kultivasinya, tetapi yang paling sibuk adalah Tungku Tianmen. Harta rampasan itu ditumpuk menjadi bukit-bukit dengan berbagai bentuk, yang semuanya perlu dimurnikan oleh tungku pengubah surga, atau dimurnikan menjadi pil obat, atau dimurnikan menjadi ilahi bahan. Terlalu sibuk. Bahkan, Yao Guang Purelen juga sangat sibuk. Sibuk mengirim ahli untuk memburu sisa-sisa sekte Wanling dan merebut wilayah yang ditinggalkan sekte Wanling. Ketika seekor paus jatuh, semua hal lahir. Sekte semua jiwa dihancurkan, dan wilayah yang dikuasainya juga menjadi sesuatu tanpa pemilik, dan bersama-sama dibagi oleh tiga pasukan darat murni. 2 hari kemudian, Su Yi terbangun dari meditasi. Luka di tubuhnya telah sembuh total, dan kultivasinya semakin meningkat. Selain itu, dengan bantuan bibit Myriad Realm Tree, hukum sucinya juga semakin disempurnakan, dan bisa disebut memasuki rumah. Kultivasi di tingkat suci lebih pada memahami Dao dan memadatkan hukum Dao abadi. Dalam waktu singkat, basis kultivasi takut bahwa akan sulit untuk membuat terobosan. Su Yi diam-diam berkata, dan di tanah suci, meskipun kultivasi juga sangat penting, persaingannya lebih, itu adalah hukum ringkas tanah suci. Hanya semakin kuat hukum alam suci yang telah dipahami dan dipadatkan, kultivasi dapat ditingkatkan dan diubah sesuai dengan itu. Di alam abadi, sebagian besar karakter abadi mengalami kesulitan menerobos dari tingkat Raja Abadi sepanjang hidup mereka, alasannya adalah bahwa hukum suci yang diringkas tidak baik. Kultivasi dan fondasi Dao dapat ditingkatkan dengan kultivasi yang rajin dan latihan keras, atau dengan menelan obat mujarab. Tapi, ketika memadatkan hukum tanah suci, ini tidak berguna. Dalam analisis terakhir, memadatkan hukum alam suci adalah pemahaman dan kontrol Dao, dan ujiannya adalah pemahaman, ketekunan, dan waktu penggilingan air. Jika Anda tidak dapat menguasai hukum alam suci dengan kualitas kelas 1, Anda tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk membuktikan Tao dan menjadi Raja Abadi di masa depan. Tapi ini tidak bisa membantu Su Yi. Dia telah memahami rahasia, semua Dao kembali ke satu, dan mengintegrasikan Dao ke dalam ilmu pedangnya sendiri. Kekuatan Dao jelas merupakan satu-satunya di langit. Semua ini juga membuat hukum suci yang diringkas oleh Su Yi menjadi sangat menakutkan. Hah! Tiba-tiba,
Su Yi sedikit mengernyit dan mengeluarkan jimat rahasia dari lengan bajunya. Jimatnya bergetar dan auranya berkedip. Ketika indera surgawi Su Yi menembus ke dalamnya, wajahnya tiba-tiba tenggelam. Ada garis di simbol rahasia, bawahanku Qi Fu Feng terperangkap di kota Wenzhou Huang Yunxian. Dia menderita. Disinilah penulisan berakhir dengan tiba-tiba. Tidak diragukan lagi, Qi Fu Feng menghadapi situasi yang sangat berbahaya dan buru-buru menghancurkan jimat rahasia yang dia berikan padanya. Dan Qi Fu Feng bahkan tidak punya waktu untuk menulis kalimat lengkap di jimat rahasia, orang bisa membayangkan betapa mendadaknya apa yang terjadi padanya. Mungkinkah dia memprovokasi pembunuhan karena menanyakan alasan penghancuran ras spiritual bier? Su Yi mengerutkan kening. Awalnya, dia berencana untuk menyelam di tanah suci Yao Guang, tetapi sekarang dia harus mengubah rencananya. Tanpa ragu, dia berdiri dan berjalan keluar dari gua ini. Di aula, Tian Huazi sedang berbicara dengan Kong Ye Immortal King dan Ying Xiu. The Great Pengbird juga ada. Ketika Su Yi tiba, semua orang bergegas menyambutnya. Su Yi tidak berbicara omong kosong, dan berkata langsung, burung pencuri, bawa aku ke Wenzhou untuk jalan-jalan. Su Yu Dapeng bersetuju tanpa ragu-ragu. Itu tidak bertanya mengapa, selama itu bisa melakukan sesuatu untuk Tuan Yongye, itu sudah sangat bersemangat dan menantikannya. Rekan Taois, mungkinkah sesuatu yang penting telah terjadi? Tian operator mau tidak mau berkata, ini bukan masalah besar, aku bisa menanganinya sendiri. Su Yi berbalik dan berjalan keluar aula. Su Yu Dapeng dengan cepat mengikuti. Segera, dengan teriakan yang keras dan jelas, sosok burung Su Yu Dapeng berubah menjadi berukuran 1000 kaki, membawa Su Yi pergi. Menghilang dalam sekejap mata. Kali ini, saya tidak tahu siapa yang tidak beruntung. Operator Tian bergumam. Dia bisa melihat Su Yi dalam suasana hati yang buruk. Seseorang ditakdirkan untuk memiliki nasib buruk. Aku tidak tahu kapan aku bisa melihatmu lagi bersama Kaisar. Ying Xiu sedikit kecewa. Awalnya, dia ingin bertanya kepada Lord Dijun beberapa pertanyaan tentang kultivasi, tetapi sekarang sepertinya dia ditakdirkan untuk tidak memiliki kesempatan. Kita pasti akan bertemu lagi. Immortal King Kong Ye berkata dengan hangat. Setelah mengatakan itu, dia juga tahu di dalam hatinya bahwa karakter seperti Kaisar Yongye seperti naga yang melihat awal tetapi tidak melihat akhir. Sulit untuk melihat satu sama lain lagi. Gadis kecil, jangan berpikir membabi buta, leluhurmu dan teman-temannya, di depannya, kamu adalah junior yang sangat kecil. Operator Tian melirik Ying Xiu. Ying Xiu tinggal sebentar, wajahnya yang cantik memerah, dan berkata, saya melihat Kaisar sebagai seorang senior, mengapa dia mungkin memiliki pikiran lain? Dia bergumam pada dirinya sendiri, belum lagi Lord Emperor telah bereinkarnasi dan dibangun kembali, dan sekarang dia jelas-jelas masih muda. Tembak. Di bawah langit, burung Su Yu Dapeng seperti kilat yang cepat, menggerakkan langit, dan kecepatannya menakutkan. Su Yi duduk bersila di punggung burung Su Yu Dapeng, memegang kendi, tenang dan santai. Dia hanya berspekulasi bahwa Qi Fu Feng menghadapi situasi mendadak di kota Wenzhou Huang Yunxian, selain itu, tidak ada petunjuk lain. Dalam hal ini, yang harus Anda lakukan adalah tiba di kota Huang Yunxian sesegera mungkin dan memeriksa situasinya terlebih dahulu. Justru karena itulah Su Yi akan membiarkan burung Su Yu Dapeng sebagai tunggangannya. Meski burung pencuri ini agak sial dan menyanjung, tetap saja Raja Peri di tahap selanjutnya dari negeri ajaib. Dalam hal kecepatan, dia memiliki bakat bawaan untuk mengejutkan dunia. Dengan kecepatannya, tanpa henti, Anda dapat mencapai Wenzhou dalam waktu kurang dari sehari. Wenzhou adalah situs Wanjian Xianzong. Su Yi tiba-tiba teringat sesuatu. Dalam pengejaran besar-besaran beberapa waktu lalu, Wanjian Xianzong mengirim 3 Raja Abadi untuk berpartisipasi. Su Yi masih tidak mengerti mengapa Wanjian Xianzong melakukan ini. Lagi pula, dia tidak pernah memprovokasi satu sama lain dalam hidup ini. Bahkan di kehidupan sebelumnya, dia memiliki hubungan yang baik dengan Wanjian Xianzong, dan pendiri sekte adalah hidup dan mati Wang Ye. Tablet pedang, Lian Wanjian Xianzong yang terkenal disumbangkan oleh Wang Ye. Namun, meskipun dia tidak bisa menebak alasannya, Su Yi masih ingat dengan jelas bahwa ketika dia membunuh Raja Abadi bernama Tao Qian dari Wanjian Xianzong, pihak lain sekali kata-kata berkata. Jika Anda benar-benar reinkarnasi Kaisar Yongye, saya menyarankan Anda untuk tidak pergi ke Wanjian Xianzong di masa depan, jika tidak, Anda pasti akan mati. Tao Qian bahkan menggunakan kematian untuk membuktikan bahwa kata-katanya tidak mengkhawatirkan. Saat itu, Su Yi berspekulasi bahwa Wanjian Xianzong mungkin sudah menebak identitasnya sebelum ikut serta dalam pengejaran ini. Dari sini, dapat disimpulkan lebih jauh bahwa ada masalah besar di Wanjian Xianzong. Lagi pula, siapa yang tidak tahu asal-usul kehidupan sebelumnya dan Wanjian Xianzong? Jika berhasil menyelamatkan Qi Fu Feng kali ini, aku akan pergi ke Wanjian Xianzong untuk berjalan-jalan. Su Yi membuat keputusan. Ini bukan untuk balas dendam, dia hanya ingin mencari tahu kebenarannya. 1 hari kemudian, di wilayah Wenzhou, di hutan belantara ratusan mil jauhnya dari kota Huang Yunxian.
Malam, langit tertutup awan tebal, udara redup, dan samar-samar akan turun hujan. Oke, ini dia. Su Yi membuka mulutnya. Tiba-tiba, burung Zuyu Dapeng mengepakkan sayapnya, menukik ke bawah, dan mendarat di hutan belantara. Su Yi turun ke tanah. Terima kasih. Su Yi berkata tanpa sadar. Sosok burung Zuyu Dapeng menjelma setinggi 1 kaki. Tapi dengan senyum yang menyanjung dikatakannya, mampu melayani Tuan Yongye sudah merupakan berkah besar bagiku. Apa kerja keras ini? Su Yi mengeluarkan obat mujarab tingkat Raja Abadi yang disempurnakan dalam tungku peningkat langit, melemparkannya ke Zuyu Dapeng dan berkata, kamu tinggal tunggu di sini, atau ikut denganku ke kota. Burung Zuyu Dapeng menelan obat mujarab dengan mulut terbuka, dan berkata dengan nada serius, kemanapun orang dewasa pergi, anak-anak akan pergi kemanapun mereka pergi. Segera, mereka berdua berjalan menuju kota Huang Yunxian di kejauhan. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1755. Malam akan datang, langit dan bumi mendung. Awan gelap pekat menumpuk di bawah langit, menggelar tontonan, awan hitam menyelimuti kota dan kota akan segera hancur. Di kota Huang Yunxian, lampu jalan-jalan dan gang-gang sudah menyala, tetapi mereka tidak bisa menghilangkan suasana yang membosankan dan menindas di dunia. City Lord Mansion, lampu menyala, Tuan Kota Yue Wen mengadakan pesta. Berpartisipasi dalam perjamuan, semuanya adalah orang-orang terkemuka dan terhormat di kota. Yue Wen mengenakan jubah brokat, dengan janggut willow yang mengalir dan senyum penuh. Sebagai tokoh senior abadi, dia telah berada di Huang Yunxian Cheng selama 9.000 tahun, dan dia dikenal karena kekayaan dan akalnya. Pernahkah Anda mendengar tentang penghancuran sekte semua jiwa? Tiba-tiba ada yang bertanya. Yue Wen mengangguk dan berkata, aku baru mendengarnya hari ini. Berbicara, ada desahan emosi di antara alisnya, siapa yang bisa membayangkan bahwa pria bernama Shenmu, tidak hanya tidak mati dalam kabut hitam, tetapi dia sendirian dengan 1 pedang, dia menyerang Gunung Buzu dan memusnahkan sekte 10.000 roh dalam 1 gerakan. Ucapan tersebut menarik banyak emosi. Shenmu, dengan kata lain, Su Yi, dalam periode waktu yang lalu, terlalu mencolok, menyebabkan jumlah gelombang yang tidak diketahui di negeri dongeng, yang dapat disebut sebagai perhatian dunia. Awalnya, semua orang mengira dia telah mati dalam kabut hitam bersama raja-raja abadi yang mengejarnya. Tapi siapa sangka bahwa dalam 2 hari terakhir, berita tentang Su Yi, 1 orang dan 1 pedang, telah menyebar ke seluruh negeri dongeng seperti badai. Sekali lagi menimbulkan sensasi di dunia. Su Yi belum mati. Selanjutnya, raksasa yang didukung oleh dewa seperti Sekte Wanling dihancurkan. Ini mengejutkan banyak kekuatan abadi. Jika Su Yi melakukan ini, apakah dia tidak takut dibalas oleh para dewa? Banyak orang bingung. Sekte semua jiwa adalah kekuatan abadi yang dilindungi oleh para dewa. Su Yi menginjak-injaknya, itu penistaan. Tidak peduli apa, Su Yi ini telah menjadi orang kejam nomor 1 di dunia Immortal Kings. Dalam waktu kurang dari setahun, Immortal King yang mati di bawah tangannya sudah ada lusinan orang. Menakutkan. Dari mana asalnya, dan mengapa dia belum pernah mendengarnya sebelumnya? Ketika orang membicarakan Su Yi, mereka tercengang. Pria kejam pertama di negeri dongeng. Yue Wen mencibir, semuanya, Su Yi ini sekarang menjadi musuh publik banyak raksasa abadi di dunia, semakin buruk kematiannya. Semua orang terkejut dan terlihat berbeda. Memang, Su Yi ini terlalu dilempar, dia benar-benar tidak bermoral, dan menyinggung sejumlah raksasa abadi yang tidak diketahui, bagaimana dia bisa makan buah yang baik lagi di masa depan. Meskipun agama semua jiwa mengandalkan para dewa, bagaimanapun juga para dewa tidak dapat benar-benar datang ke dunia. Yue Wen berkata dengan enteng, raksasa-raksasa abadi di dunia itu berbeda. Baik itu latar belakang atau warisan yang mereka miliki, mereka tidak sebanding dengan semua jiwa agama. Jangan bicarakan hal lain, di balik raksasa-raksasa abadi itu, mana yang tidak didukung oleh sosok Taijing. Memang benar bahwa orang-orang di Taijing sudah lama bersembunyi, menghindari bencana ilahi, dan tidak pernah ikut campur dalam urusan dunia, tetapi jika mereka terpaksa harus membunuh Su Yi. Orang gila seperti ini sama sekali tidak sulit. Keberadaannya telah terungkap, dan ditakdirkan untuk tidak ada lama. Kata-kata ini mendapat banyak gema suara. Ada juga sebagian orang yang tidak setuju, jika Su Yi begitu mudah dibunuh, bagaimana bisa raja-raja abadi itu mati dengan tragis? Bagaimana sekte semua jiwa bisa dihancurkan? Perlu dicatat bahwa raksasa-raksasa abadi di dunia dengan mudah tidak berani menyinggung sekte semua jiwa. Selain itu, jika orang-orang di Taijing benar-benar berani bergerak, apakah mereka tidak takut terkena bencana ilahi? Kata-kata tersebut tidak diucapkan oleh para tamu yang hadir. Lagi pula, ini, The City Lord's Mansion adalah situs Yue Wen. Boom, pada malam hari, terdengar guntur tumpul, busur menyala, dan menyilaukan. Banyak tamu yang terkejut. Yue Wenan berkata lembut, sepertinya akan hujan. Dalam situasi ini, sebaiknya minum. Tepat saat suara jatuh, hujan lebat telah turun, menghantam atap, membuat suara seperti drum yang renyah.
Aula utama tertutup awan petir, angin kencang, dan hujan deras. Aula itu terang benderang, penuh tawa. Tiba-tiba terdengar langkah kaki di tirai hujan di luar aula utama, bercampur dengan suara hujan, sulit dikenali. Secara bertahap, langkah kaki itu semakin dekat. Beberapa penjaga yang ditempatkan di luar aula utama adalah yang pertama waspada dan mendongak. Siapa? Apakah Tuan Kota Yue Wen ada di sini? Suara acuh tak acuh terdengar. Langkah, belum lagi masuk tanpa izin di rumah penguasa kota, dan bahkan berani memanggil nama orang dewasa keluargaku, mencari kematian. Pop, puff. Suara membosankan terdengar. Para penjaga jatuh ke tanah, tak sadarkan diri. Gerakan seperti itu telah menarik perhatian semua orang di aula, dan mereka semua menghentikan gerakannya dan melihat keluar aula. Siapa yang berani datang ke City Lord's Mansion untuk membuat masalah? Hujan deras, dan guntur menggelegar. Sesosok tinggi datang dari kejauhan. Hujan deras dipantulkan sebelum mendekati sosok itu. Kilat menyambar menembus malam, dan cahaya sesaat ini membuat semua orang melihat siapa yang datang. Mengenakan jubah hijau, dengan wajah tampan, berjalan di malam hujan, seperti berjalan-jalan di halaman. Ini Suyi. Hanya saja semua orang di aula merasa sangat asing. Siapa Anda, dan mengapa Anda ada di sini? Seorang pria besar dari City Lord's Mansion bangkit dan berbicara dengan suara yang dalam. Suyi melangkah di depan gerbang kuil, mengalihkan pandangannya dari semua orang yang hadir, dan berkata, siapa Yue Wen? Suasana yang semula ramai menjadi membosankan. Orang-orang terlihat curiga, dan mereka semua melihat bahwa mereka jahat. Saya, apa yang bisa Anda ajarkan kepada saya? Yue Wen duduk di sana, naga dan harimau berjongkok, matanya dingin. Seorang pemuda yang berani melanggar wilayahnya hanya mencari kematian. Suyi berkata, kemarin malam, seorang teman saya menghilang di sini. Anda harus tahu tentang ini, kan? Mata Yue Wen menyusut dengan tenang. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, siapa temanmu? Suyi berkata, Qi Fufeng. Yue Wen tercengang, lalu tiba-tiba tertawa, matanya main-main, jadi, kamu adalah kaki tangan Qi Fufeng. Berbicara, dia berdiri dan matanya dingin, tidak heran Tuan Lu mengatakan sebelum dia pergi bahwa Qi Fufeng telah meminta bantuan, dan Ken mungkin memiliki yang lain, kaki tangan. Dan biar saya perhatikan baik-baik, ternyata benar-benar ada. Dia tampak sangat senang, menatap Suyi dari atas ke bawah, hanya saja, aku tidak menyangka kamu begitu bodoh, dan kamu datang ke pintu, dengan patuh. Para tamu di aula utama saling berpandangan, semuanya bingung. Suyi berkata, jadi, Qi Fufeng telah jatuh ke tanganmu. Yue Wen tersenyum dan berkata, jangan khawatir, kamu akan segera bertemu Qi Fufeng. Dan, untuk menunggu kedatanganmu, aku sudah menyiapkan makanan untukmu. Hadiah yang bagus. Suaranya jatuh begitu saja. Di kejauhan aula utama, sekelompok sosok tiba-tiba muncul. Ada 9 orang yang berdiri di area yang berbeda, dan aura Immortal Monarch dari tubuh mereka sepenuhnya menutupi area ini. Hujan deras pecah, dan awan gelap di langit pecah. Melihat ini, semua tamu di aula utama berubah warna, tidak bisa lagi duduk diam, dan bangkit satu demi satu. Yue Wen berkata sambil tersenyum, jangan panik, semuanya, kami akan terus bersenang-senang setelah kami menangkap mangsa yang dikirimkan ke pintu Anda. Suyi menyaksikan adegan ini dengan tenang dan berkata, bunuh orang-orang itu dulu. Ini, suara terdengar di luar aula. Lalu, bayangan hitam muncul entah dari mana seperti kilat, berkedip dalam kehampaan. Puff, engah, engah. Para Immortal Monarch yang berdiri di area yang berbeda lehernya hancur dan tergeletak di tanah. Dari awal hingga akhir, tidak ada yang bisa melawan dan melawan. Mereka bahkan tidak bisa bereaksi. Dalam sekejap mata, seluruh pasukan dimusnahkan. Pada saat ini, orang dapat melihat dengan jelas bahwa tembakan itu adalah burung hitam besar setinggi sekitar 1 kaki. Hai, desah lega terdengar. Semua tamu di aula utama tercengang, seperti jatuh ke dalam gua es. Sebelumnya, pemilik kota Yue Wen juga membujuk mereka untuk tidak panik, tetapi bagaimana mereka tidak panik? Melihat Yue Wen lagi, mau tak mau dia tertegun, tangan dan kakinya menjadi dingin, dan wajahnya berubah total. Kamu, ketika dia membuka mulut untuk mengatakan sesuatu, Suyi meraihnya dari udara. Di mana Qi Fufeng? Ekspresi Suyi datar seperti biasanya. Tapi kali ini, semua orang merasa kedinginan dan ketakutan. Siapa pemuda ini, bagaimana dia bisa begitu menakutkan? Dia baru saja mengangkat tangan, dan menangkap Yue Wen, alam suci yang abadi di tingkat Dzogchen, hidup-hidup. Dia ditangkap kemarin. Yue Wen gemetaran, lidahnya tersimpul seperti simpul, dan dia sangat ketakutan sehingga dia tidak bisa menahan diri. Siapa yang mengambilnya? 9 tetua Lu yang dari Sekte Abadi Wanjian. Wanjian Xianzong. Suyi menyipitkan matanya dan terkejut. Dia tidak menyangka bahwa hilangnya Qi Fufeng akan terkait dengan Wanjian Xianzong. Dapatkah dikatakan bahwa kebenaran tentang penghancuran klan Biao Spirit yang diselidiki Qi Fufeng terkait dengan Wanjian Xianzong? Memikirkan hal ini,
Su Yi berkata, kemana mereka pergi? Yue Wen berkata, Wan Jian Xianzong. Su Yi bertanya lagi, karena ini masalah Wan Jian Xianzong, mengapa Qi Fufeng muncul di situs Anda? Yue Wen berkeringat dingin di dahinya, dan berkata, kemarin, Qi Fufeng melarikan diri ke Huang Yun Xiancheng. Wan Jian Xianzong memerintahkan tuan kota saya untuk mengirim tuan yang kami bawa melakukan pencarian, dan ketika kami menangkap Qi Fufeng, kami membawanya kembali ke mansion tuan kota. Berbicara, dia dengan cepat menjelaskan, tuan, kami juga di bawah perintah, dan kami tidak berani membangkang, dan saya harap Anda bermurah hati. Klik, leher Yue Wen terpelintir dan patah, dan tubuhnya berubah menjadi abu terbang. Su Yi berbalik. Dari awal hingga akhir, dia dihargai seperti emas, acuh tak acuh dan tenang, tanpa ceroboh, tetapi metodenya yang agresif dan mendominasi mengejutkan semua orang yang hadir. Sampai dia sampai di luar aula utama, Su Yi berkata, sisanya terserah padamu. Aku akan menunggumu di luar kota, setengah jam kemudian, saya akan berangkat ke Wan Jian Xianzong. Berbicara, dia meletakkan tangannya di punggung dan berjalan ke kejauhan. Ya, Lilin Yu Dapeng memimpin. Tidak, tamu itu angker semua. Mereka hanya di sini untuk jamuan makan, tetapi bagaimana mereka bisa membayangkan bahwa mereka akan terlibat dalam kekacauan seperti itu? Boom! Burung Zuyu Dapeng melebarkan sayapnya, dan seorang raja abadi yang perkasa segera menutupi seluruh istana tuan kota. Semua orang mati. Pada hari itu, istana tuan kota Huang Yunxian dihancurkan dan berubah menjadi reruntuhan. Pada hari yang sama, Su Yi menunggangi punggung burung Zuyu Dapeng, memanfaatkan malam untuk bergegas menuju Wan Jian Xianzong. Su tua, jika kamu harus mengambil tindakan terhadap Wan Jian Xianzong kali ini, itu akan membantumu membersihkan pintu. Dalam perjalanan, Su Yi bergumam dalam hatinya, memikirkan dunia ilusi. The Unreal World adalah sahabatnya di kehidupan sebelumnya. Juga pendiri Wan Jian Xianzong. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1756. Larut malam, di tebing, Lu yang duduk bersila dengan Guqin di depannya. Dia membelai senar dengan 10 jari, suara pianonya rendah, seperti tangisan, mengungkapkan rasa depresi dan kesepian. Sebagai penatua ke-9 dari pintu dalam Wan Jian Xianzong, Lu yang dikenal sebagai Suang Jue dari Qin dan Pedang. Sosoknya kurus, temperamennya sekuat pohon pinus, matanya terpejam, dan dia tampak benar-benar tenggelam dalam bermain piano. Boom! Tiba-tiba, sesosok berdarah jatuh dari langit dan jatuh ke tanah tidak jauh dari tebing. Sosok itu benar-benar hancur, penuh dengan bekas pedang yang mengejutkan, daging dan darah yang kabur, dan rambut panjang yang tertutup lumpur dan darah. Perhatikan baik-baik, ini Qi Fufeng. Dia tidak bisa dikenali, terluka parah, jelas disiksa dan disiksa. Setelah jatuh ke tanah, dia terengah-engah, gemetar dan kedutan di seluruh tubuhnya, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa berdiri. Selanjutnya, seorang wanita berbaju merah terhempas ke tanah. Dia memiliki penampilan yang baik, cukup cantik, dan temperamennya dingin dan kesepian, dengan kotak pedang di punggungnya. Ketika sosok itu jatuh ke tanah, dia menginjak langsung kepala Qi Fufeng yang berdarah dengan satu kaki, menekan pipinya ke tanah, berdarah dari 7 lubang, melihat sangat menyedihkan. Wanita berbaju merah itu terlihat acuh dan tidak peduli. Kakak, tulang orang ini sangat keras, tidak peduli seberapa keras saya menggunakannya, saya tidak bisa membuka mulutnya. Wanita berbaju merah itu mengusap pipinya tak berdaya. Ini pertama kalinya dia bertemu dengan karakter yang tidak takut mati. Di kejauhan, Lu yang memainkan Qin dengan bebas. Sampai setengah suara, dia meletakkan 10 jarinya di senar, menghela nafas pelan, dan berkata, sudah berapa kali aku berkata, jangan ganggu aku ketika aku bermain piano. Berbicara, dia membuka matanya, berbalik untuk melihat wanita berbaju merah, dan berkata, apakah kamu menyakiti jiwanya? Wanita berbaju merah menggelengkan kepalanya, tidak. Lu yang sedikit mengangguk dan berkata, itu bagus, setelah kembali ke sekte, serahkan dia ke penatua hukuman dan cari jiwanya. Wanita berbaju merah bergumam, kakak, aku masih tidak mengerti mengapa kamu ingin memburu orang ini, dia hanya seorang yang abadi, dan Hebi yang bertanya. Apa hubungannya petunjuk yang berkaitan dengan penghancuran klan spiritual dengan sekte abadi 10.000 pedang kita? Lu yang tersenyum dan berkata, aku juga tidak tahu, tapi yang pasti karena kepala sekolah mengaturnya seperti ini, pasti memiliki makna yang dalam. Oke, kalau masih mau menyiksanya, pergi ke samping, jangan ganggu aku lagi, tunggu aku memainkan lagu lain, lalu setel pergi dan kembali ke sekte, itu bisa dicapai sebelum fajar. Berbicara, mata Lu yang terpejam, jari-jarinya melayang, dan dia bermain lagi. Wanita berbaju merah itu mengerutkan kening, menatap Qi Fufeng, yang terbaring di sana seperti anjing mati, ekspresi kejam muncul di antara alisnya. Aku tidak percaya, aku tidak bisa membuatmu membuka mulut. Berbicara, dia tiba-tiba menjambak rambut Qi Fufeng, seperti menyeret mayat, dan berjalan ke kejauhan. Tubuh Qi Fufeng bergesekan dengan tanah yang tidak rata,
kulitnya pecah-pecah, darahnya berdeguk, meninggalkan noda darah yang panjang di tanah. Aku tidak takut mati, bagaimana aku bisa takut dengan siksaanmu, lakukan saja. Qi Fufeng membuka mulutnya dengan suara serak. Rambut panjangnya tergerai, kulit kepalanya kesemutan, pipinya berdarah, batang hidung dan mulutnya patah, dan ia terlihat shock. Melihat mulutnya yang keras, wanita berbaju merah itu menunjukkan ekspresi cemberut di alisnya, dia segera menghentakkan kakinya, dan membanting kakinya ke punggung Qi Fufeng. Klik, tulang belakang Qi Fufeng patah, dan wajahnya menjadi terdistorsi karena kesakitan. Tapi dia mendesis dan tertawa, hanya itu. Wanita berbaju merah hanya merasa martabatnya sedang diprovokasi, dan dia merasakan ledakan kemarahan yang tak bisa dijelaskan. Dia hanya seorang tahanan, beraninya dia tertawa pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, dia merobek lengan kiri Qi Fufeng, dan darah berceceran. Qi Fufeng berkedut di mana-mana, matanya menjadi gelap, dia menggertakkan giginya, tidak berteriak, dan memaksakan dirinya untuk menahan rasa sakit yang tak terbatas. Wanita berbaju merah mencibir, mengerutkan bibirnya, dan berkata, "Jangan khawatir, aku akan bermain denganmu malam ini, asalkan kamu tetap jiwamu. Tentu saja, jika kamu mau mengakuinya, aku akan segera berhenti." Berbicara, ujung jarinya seperti pisau, mencongkel mata Qi Fufeng. Tapi pada saat ini, ujung jarinya tiba-tiba berhenti, dan tiba-tiba dia berbalik dan melihat ke kejauhan. Pada saat yang sama, Lu Yang, yang memainkan Qin, membuka matanya, meletakkan tangan dan jarinya di senar, dan melihat ke kejauhan dengan terkejut. Boom! Di malam yang gelap, seekor burung peng dengan tubuh dengan jangkauan ribuan meter meraung, dan sayapnya seperti awan di langit, memancarkan fluktuasi yang menakutkan itu milik tingkat Raja Peri. Peri, Raja Peri, wanita berbaju merah terkejut, sepertinya akan datang ke kita. Jangan panik, tempat ini hanya berjarak 30.000 mil dari sekte tersebut. Dapatkan tangan kami. Lu yang berbicara dengan suara yang dalam. Suara itu masih bergema, dan burung peng yang menakutkan meraung dan berhenti di langit tinggi tidak jauh. Kami dari Wanjian Xianzong, berani bertanya pada Yang Mulia, mengapa Anda ingin datang ke sini? Wanita berbaju merah membuka mulutnya. Burung peng mengabaikannya, sayapnya menyatu dan kepalanya menunduk. Kemudian, sesosok jangkung melompat turun darinya dan datang ke tebing. Mengenakan jubah hijau dan berburu di angin malam, itu adalah Sui. Lu Yang dan wanita berbaju merah tidak bisa tidak terkejut. Pember tingkat Raja Abadi ini sebenarnya adalah tunggangan pria muda. Setelah Sui tiba, matanya tertuju pada Qi Fufeng. Badan berlumuran darah, tulang belakang patah, lengan robek, darah berceceran di lantai, pipi berdarah. Situasi yang menyedihkan sangat menyilaukan. Ketika Sui menoleh, kepala Qi Fufeng diturunkan di sana, dan seluruh tubuhnya berkedut karena rasa sakit yang parah. Dia ingin melihat ke atas, tetapi dia tidak memiliki kekuatan sama sekali. Ini membuat Sui sedikit mengernyit, dan matanya menjadi dingin dan acuh tak acuh. Melihat Sui menatap Qi Fufeng, wanita berbaju merah itu bingung, tetapi masih menjelaskan, "Aku akan membuatmu tertawa. Ini aku seorang tahanan ditangkap oleh Wanjian Xianzong." Sui mengabaikannya. Dia langsung pergi ke sisi Qi Fufeng, berjongkok, dan berkata dengan nada meminta maaf, "Aku terlambat selangkah dan membuatmu menderita." Wanita berbaju merah tiba-tiba berubah, pihak lain. Mungkinkah itu pembantu Qi Fufeng? Pada saat ini, Qi Fufeng, yang lumpuh di tanah, gemetar hebat, dan mendesis penuh semangat, "Tuan. Ini Anda, maaf saya bisa tidak berdiri untuk menyambutmu." Di kejauhan, Lu Yang tiba-tiba berdiri, wajahnya sangat berubah. Dia juga menyadari ada yang tidak beres. Sui mengabaikan semua ini. Dia mengangkat tangannya untuk membantu Qi Fufeng berdiri, melihat kegembiraan dan kegembiraan di mata pihak lain, dan tiba-tiba merasakan kepanikan di hatinya. "Kamu istirahat dulu yang baik, dan selanjutnya serahkan padaku." Berbicara, Sui memegang telapak tangannya kosong, dan sosok Qi Fufeng melayang dan mendarat di punggung burung Suyu Dapeng di kejauhan. Wanita berbaju merah dan Lu Yang sudah berbalik dan melarikan diri. Tapi mereka masih setengah jalan ketika mereka dipenjara oleh kekuatan yang menakutkan dan berguling ke tanah. Itu salah paham. Lu Yang berteriak panik, "Kami dari Wanjian Xianzong, tolong jangan buru-buru dulu, biar kami jelaskan." Sui menjentikkan jarinya. Boom! Lu Yang berlutut di tanah, tubuhnya benar-benar terpenjara. Dia bahkan tidak bisa mengeluarkan suara, dan wajahnya penuh ketakutan dan keraguan. 9 tetua dari sekte dalam dari 10.000 pedang sekte abadi bahkan tidak dapat membayangkan bahwa dia hanya bermain gukin dalam kegelapan, dan dia telah memprovokasi seperti adegan bencana. Jika dia tahu ini lebih awal, dia akan kembali ke sekte lebih awal, bagaimana dia bisa memiliki waktu luang untuk bermain kin di sini. Sayangnya, sudah terlambat untuk menyesalinya sekarang. Di sisi lain, wanita berbaju merah menggemeretakkan giginya, wajahnya memucat karena ketakutan. Pihak lain mengerikan. Saat Anda menangkap mereka, semudah menekan semut. Ketika mata Sui yang dalam dan dingin melihat ke atas, wanita berbaju merah berteriak kaget, "Yang Mulia,
apakah Anda tidak takut balas dendam oleh 10.000 saya? Sekte Abadi Pedang. Su Yi menjentikkan jarinya. Boom! Wanita berbaju merah itu memiliki kedua lutut di tanah, dan tulang di lututnya pecah, membuatnya menjerit kesakitan. Qi Fufeng, bagaimana menurutmu kita harus mengarangnya? Su Yi bertanya dengan acuh tak acuh. Di kejauhan, Qi Fufeng penuh kebencian dan berkata, Tuan, jika mungkin, saya ingin dia mati. Wanita berbaju merah itu berwajah muram dan berteriak, kamu tidak bisa membunuhku, ayahku adalah. Sebelum dia selesai berbicara, Su Yi berkata dengan acuh tak acuh, tentu saja dia harus mati, tapi, dia tidak bisa mati dengan mudah. Saat dia berbicara, dia melambaikan lengan bajunya. Pedang yang tak terhitung jumlahnya terkulai, seperti pisau pemetik daging yang presisi dan tajam, mengiris daging dan darah wanita berbaju merah. Ling Qi. Dalam sekejap, wanita berbaju merah itu berubah menjadi pria berdarah, menjerit kesakitan dan putus asa. Pada akhirnya, tulangnya patah inci demi inci, dan tubuhnya hancur total. Adegan berdarah membuat Lu Yang bergidik di kejauhan, seluruh tubuhnya menggigil. Tapi bukan itu saja, Su Yi mengangkat tangannya dan meraihnya, meraih jiwa wanita berbaju merah di tangannya, dan berkata dengan nada ringan, rasa sakit dari tubuh, bagaimanapun, lebih rendah, jiwa. Siksaan itu hanya bisa disebut rasa sakit yang menyiksa. Lampu tembaga muncul di telapak tangannya, menekan semangat wanita berbaju merah. Ini adalah salah satu jarahan yang dia kumpulkan di masa lalu, harta kelas Raja Abadi, aku tidak bisa meminta kematian. Tidak, lepaskan aku. Jika ayahku tahu, dia akan menghancurkan seluruh klanmu. Wanita berbaju merah itu menjerit, jiwanya diselimuti cahaya berdarah, dan dia menjerit dan menjerit, tetapi tidak ada tempat untuk melarikan diri. Dengan ujung jari Su Yi. Tiba-tiba, suara wanita berbaju merah tidak terdengar lagi. Setelah itu, Su Yi melemparkan lampu tembaga ke Qi Fufeng dan berkata, saat kamu pulih, kamu bisa membiarkannya mati kapan saja. Qi Fufeng merah, hidungnya sakit, dan dia tersedak. Dia bergejolak di dalam hatinya, dan tiba-tiba merasa bahwa semua siksaan yang dia derita kali ini tidak ada apa-apanya, bahkan jika dia mati saat ini, itu sangat berharga, dia. Su Yi menatap Lu Yang. Lu Yang gemetar seluruh tubuhnya, berjuang keras, memandang Su Yi seolah-olah dia sedang melihat iblis yang kejam dan kejam, penuh kepanikan dan ketakutan. Su Yi menjentikkan jarinya untuk melepaskan kekuatan penahan pada Lu Yang, dan berkata dengan ringan, apakah kamu suka memainkan Qin, datang dan mainkan sebuah lagu untukku. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1757. Putar, memutar lagu. Lu Yang tercengang. Dalam keadaan panik dan putus asa, dia tidak pernah menyangka akan dimintai permintaan seperti itu. Apa artinya ini? Malu diri sendiri? Atau apakah Anda benar-benar ingin merasakan penguasaan ritme? Hati Lu Yang kacau. Lantul, lilin yang kau dapeng tegur. Lu Yang menggigil di mana-mana, dan dia benar-benar keluar. Menutup matanya, dia mencoba menenangkan diri, membuang semua pikiran yang mengganggu, dan mulai bermain piano. Tak lama kemudian, suara Guqin terdengar, mengungkapkan keraguan dan kebingungan, isak tangis, dan sedikit kesedihan dan keputusasaan. Burung Zuyu Dapeng mengeritingkan paruhnya yang tidak sebaik siulan induk burung. Tiba-tiba, seutas tali putus, menimbulkan bunyi retak yang tidak menyenangkan. Pada saat ini, Su Yi berkata, terima kasih. Lu Yang bingung dan tidak mengerti apa yang dipikirkan Su Yi. Su Yi dengan sabar menjelaskan, malam ini, terima kasih atas waktu luang Anda untuk bermain Qin di sini, sehingga saya bisa tiba di sini tepat waktu. Lu Yang akhirnya mengerti, dadanya terasa sesak, seperti ditusuk tepat di jantungnya. Ya, jika saya tidak menunda malam ini dan langsung kembali ke sekte, bagaimana bencana seperti itu bisa terjadi? Semakin aku memikirkan Lu Yang, semakin patah hati, seluruh orang tidak baik-baik saja. Zuyu Dapeng bertertawa terbahak-bahak, membunuh orang lebih banyak lagi. Monark adalah cara yang bagus. Sebelum aku mati, izinkan kamu bermain piano, sebagai ucapan terima kasihku. Su Yi berkata dengan hangat. Ekspresi Lu Yang tiba-tiba berubah, dia menyadari bahwa dia telah ditakdirkan, jadi dia menyingkir, dan berkata dengan marah, soal mengejar dan membunuh Qi Fufeng adalah kepala sekolah 10.000 pedang immortal sekte saya. Keputusan yang dikeluarkan, jika Anda memiliki keberanian, dapatkah Anda berani membunuh 10.000 pedang sekte abadi? Su Yi mengangguk dan berkata, jika aku membunuhmu, aku akan pergi. Lu Yang, kali ini, jika Anda Wan Jian Xianzong tidak memberi saya penjelasan, darah akan mengalir ke sungai. Su Yi berbisik. Qi Fufeng sedang menyelidiki kebenaran tentang penghancuran suku Biaoling, tetapi diburu oleh Wan Jian Xianzong. Dan belum lama ini, dia juga dikejar oleh Immortal King yang dikirim oleh Wan Jian Xianzong. Semua ini, bagaimana Su Yi tidak marah? Kamu, siapa kamu? Lu Yang bertanya dengan bodoh. Su Yi. Boom, jika Lu Yang tersambar petir, kulit kepalanya akan meledak. Su Yi, itu dia. Lu Yang akhirnya mengerti. Pada saat itulah Ki Pedang muncul, menembus alis Lu Yang.
9 tetua dari pintu dalam Sekte Abadi 10.000 pedang meninggal di tempat. Di atas tebing, api unggun dinyalakan. Su Yi duduk di tanah, minum dan berbicara dengan Qi Fufeng. Sebulan yang lalu, Qi Fufeng memasuki wilayah Wenzhou dan secara tak terduga menjadi sasaran kekuatan Wanjian Xianzong ketika dia mencari petunjuk tentang kematian suku Bierling, ingin membawanya kembali ke Wanjian Xianzong. Qi Fufeng tentu saja menolak, jadi konflik dipentaskan. Pada saat itu, Qi Fufeng, dengan biaya cedera, membunuh banyak orang kuat dari Sekte Abadi 10.000 pedang dan melarikan diri. Sayangnya, Wenzhou ini adalah situs Wanjian Xianzong. Baru kemarin dia terjebak di Yellow Cloud Immortal City dan ditangkap. Bahkan Qi Fufeng tidak tahu, dia hanya mencari petunjuk tentang kehancuran ras spiritual Biki, bagaimana dia bisa memprovokasi Wanjian Xianzong. Mereka memiliki hati nurani yang bersalah. Mereka takut akan apa yang akan Anda temukan. Burung Zuyu Dapeng berkata, dengan kata lain, alasan penghancuran klan spiritual Biki pasti terkait dengan Sekte Abadi 10.000 pedang ini. Ini mudah untuk berspekulasi. Lagi pula, mengapa Wanjian Xianzong bertarung dan membunuh Qi Fufeng tanpa alasan? Su Yi diam-diam menyesap anggur, melihat ke atas dan ke bawah ke arah Qi Fufeng, dan berkata, saat fajar, aku akan membawamu ke Wanjian Xianzong ke mencari keadilan. Berbicara, dia bangkit dan datang ke tepi tebing, dengan tangan di punggung, memandang langit malam di kejauhan. Mengenai Su Yi, dia tidak akan pernah menyerang Sekte Abadi Wanjian kecuali dia dipaksa. Tapi sekarang, dia harus melakukannya. Tidak hanya untuk melampiaskan dendam Qi Fufeng, tetapi juga untuk membahas sebuah pernyataan. Pada saat ini, bahkan burung Zuyu Dapeng dapat melihat bahwa Su Yi sedang dalam suasana hati yang buruk. Siang hari, Wanjian Xianzong, ke-36 puncak Gunung Suci Qingxia diatur, dan puncaknya dihubungkan oleh jembatan batu giok putih yang melewati langit. Hampir 30.000 murid di sekte memiliki mulai berlatih latihan pedang di pagi hari. Terletak di atas puncak utama di tengah, ini adalah aula utama Wanjian Xianzong. Lei Yunting mengerutkan kening dan duduk sendirian di kursi utama tengah. Dia telah duduk sepanjang siang dan malam. Baru fajar menyingsing ke aula, Lei Yunting terkejut karena langit sudah cerah. Kemarilah, panggil semua tetua sekte untuk datang membahas masalah. Lei Yunting menstabilkan pikirannya dan mengeluarkan perintah. 1/4 jam kemudian, 13 sesepuh tertinggi, semuanya berkumpul di aula. Awalnya Wanjian Xianzong memiliki 16 sesepuh tertinggi, tetapi beberapa waktu lalu, ketika 3 sesepuh tertinggi yang dipimpin oleh Tao Qian mengejar dan membunuh Su Yi, semuanya menghilang di jurang kabut hitam, dan belum kembali. Jangan dipikir-pikir, mereka sudah sial. 3 hari yang lalu, Anda telah mendengar tentang peristiwa besar yang terjadi di Gunung Busu. Lei Yunting berkata dengan suara berat, saya ingin tahu pendapat semua orang tentang ini. Sosoknya pendek dan kurus, tapi suaranya seperti lonceng besar, bergema di aula, jiwa-jiwa yang menakutkan. Ekspresi para sesepuh tertinggi yang hadir tidak menentu untuk sementara waktu. Mereka secara alami tahu apa yang dikatakan kepala sekolah. Dalam 3 hari terakhir, seluruh alam abadi telah menjadi sensasi karena insiden ini, memicu kegemparan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Putra Su Yi masih hidup, tetapi raja-raja abadi yang memasuki jurang kabut hitam telah menghilang, yang tidak diragukan lagi membuktikan bahwa pengejaran besar beberapa waktu lalu, yang abadi raja yang dikirim oleh 9 kekuatan abadi semuanya telah binasa dan seluruh pasukan telah dimusnahkan. Seseorang berbicara dengan suara berat. Sekte Wanling didukung oleh para dewa dan memiliki lusinan Raja Abadi. Dapat dibayangkan bahwa bahkan jika Su Yi adalah Raja Abadi, kekuatannya cukup untuk dengan mudah membunuh Raja Abadi. Selain itu, dia harus memiliki kartu truf yang tidak diketahui di tangannya, yang cukup untuk melawan harta yang dianugerahkan oleh para dewa. Jika tidak, Sekte Wanling akan belum dikalahkan dalam kekacauan seperti itu. Meskipun Su Yi ini hanya satu orang, selama karakter dari Taijing tidak terlihat, kekuatannya cukup untuk mengancam kekuatan abadi di dunia. Menakutkan, sangat mengerikan. Semuanya, Anda mengucapkan setiap kata, ketika berbicara tentang tindakan dan metode Su Yi, ekspresi mereka menjadi sangat serius. Seseorang mau tak mau bertanya, bagaimana pandangan kepala sekolah soal ini. Yang lain juga melihat Lei Yunting. Thundercloud Ting terdiam. Mendengar ini, dia sepertinya membuat keputusan dan berkata, aku tidak akan menyembunyikannya darimu sampai sekarang, Su Yi ini. Kaisar Yongye, tubuh. Kaisar Malam Abadi. Suasana di aula utama tiba-tiba hening, hati semua orang seolah digenggam erat, dan tiba-tiba saja detak jantung mereka seperti berhenti berdetak. Dia benar-benar bereinkarnasi. Seseorang berbisik. Beberapa orang terlihat jelek dan bergumam, jika Anda memberitahu dia, hal-hal yang kami lakukan di masa lalu, saya khawatir. Kata-katanya belum selesai, tapi membuat banyak orang resah. Lei Yunting melihat ini, dan hatinya tidak bisa menahan emosi yang kompleks. Hanya sebuah nama yang membuat orang-orang tua yang duduk di sini tidak bisa duduk diam. Inilah keganasan Kaisar Malam Abadi. Bahkan jika sudah lama menghilang,
ketika berita tentang dia muncul kembali, itu masih cukup untuk membuat dunia peri bergetar dan membuat orang pucat. Tarik napas dalam-dalam, Lei Yunting berkata dengan suara yang dalam, "Jangan khawatir, semuanya, saya sudah sepenuhnya siap sejak lama." Berbicara, niat membunuh melintas di matanya, dan seluruh orang menjadi menghina dan percaya diri, bahkan jika dia bisa menghancurkan sekte semua jiwa dengan satu pedang, bahkan jika dia memiliki kekuatan yang cukup untuk membunuh Raja Abadi, bahkan jika dia adalah reinkarnasi dari Kaisar Yongye. Tapi, selama dia berani datang ke Sekte Abadi 10.000 pedang kita, tidak akan ada kematian dan tidak ada kehidupan. Pada akhirnya, suara Lei Yunting nyaring dan bertenaga, mengungkapkan kekuatan yang tak perlu dipertanyakan lagi. Semua orang kaget, terpengaruh gaya percaya diri Lei Yunting, dan hati mereka tenang. Ini hanya reinkarnasi, bukan dia yang asli, kamu benar-benar tidak perlu terlalu takut. Seseorang merenungkan, lagi pula, jika itu dia di puncaknya, mengapa dia harus tetap anonim? Mengapa dia tidak berani bertindak sebagai Kaisar Malam Abadi? Di dunia ini, tidak sedikit raksasa yang menjadi musuh mematikan bersamanya, tetapi dia tidak pernah berani datang ke pintu untuk membalas dendam secara langsung. Dalam analisis terakhir, dia bereinkarnasi, dan kekuatannya tidak bagus. Perkataan itu membuat semua orang lebih tenang. Selain reputasi Kaisar Malam Abadi, Suyi ini sebagai reinkarnasi mungkin menakutkan, tetapi itu tidak cukup untuk membuat mereka kacau. Saya curiga bahkan jika dia mengetahui beberapa hal yang telah kita lakukan di masa lalu, dia tidak akan berani datang dengan gegabah. Ada yang mencibir. Untuk memanggil semua orang di sini hari ini, saya ingin memberitahu semua orang untuk membuat beberapa persiapan sebelumnya dan merencanakan ke depan, agar aman. Lei Yunting berkata dengan suara yang dalam, "Nanti, aku akan pergi ke daerah terlarang di gunung belakang, memberi penghormatan kepada leluhur Sang-Sang secara langsung, dan laporkan masalah ini, dengan orang tuanya yang bertanggung jawab, cukup mengkhawatirkan segalanya." Semua semangat terangkat, berpartisipasi dalam nenek moyang bisnis. Legenda kendo yang terkenal di seluruh dunia di era Xianyun. Ini juga merupakan jarum Ding Haisen dari Wanjian Xianzong mereka. Pada tahun-tahun yang lalu, ada nenek moyang Sang-Sang, sehingga Wanjian Xianzong mereka telah dengan kuat menempati kursi baris pertama Wenzu tak tergoyahkan. Waktu yang sama, ribuan mil dari Wanjian Xianzong. Burung cuyu dapeng menukik dari langit dan jatuh ke tanah. Suyi berjalan di tanah dan berkata, "Ketika kamu tiba nanti, kamu akan mengambil Qi Fu Feng dan menunggu di luar Wanjian Xianzong." Ya, Suyu Dapeng Yao setuju, dan kemudian berkata dengan antisipasi, "Tuan, apakah Anda ingin menghancurkan sekte 10.000 roh kali ini?" Xianzong mengeluarkannya dalam satu pot. "Saya di sini untuk berdiskusi, tidak baik membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu." Suyi menggelengkan kepalanya sedikit, "Tentu saja, jika aku tidak bisa puas, Wanjian Xianzong ditakdirkan untuk membayar harga yang tak tertahankan untuk ini." Ngomong-ngomong, dia sudah melangkah maju, mengenakan jubah hijau berkibar di tiup angin pagi, temperamennya semakin berdebu. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1758. King Xia Sensan, Wanjian Xianzong bercokol, dan memiliki reputasi sebagai gua pertama di Wenzu. Di pagi hari, sekelompok murid sekte luar yang sedang bertugas ditempatkan di gerbang gunung. Suyi berjalan dari kejauhan, mengerutkan tanah hingga sejengkal, dalam beberapa langkah, Anda telah sampai di depan gerbang gunung. Sosok Suyi jelas ada di depannya, tetapi murid luar yang menjaga gerbang gunung tidak menyadarinya. Wow, di gerbang gunung, terdapat kolam yang dikelilingi pagar batu. Ketika Suyi tiba, permukaan air kolam tiba-tiba bergejolak, dan kepala binatang besar seperti bukit muncul. Mata binatang ini berwarna emas, seperti lentera, dan memiliki satu tanduk di kepalanya. Keganasan yang mengerikan juga merajalela. Binatang buas yang sebenarnya, Zizi. Roh penjaga Wanjian Xianzong. Sebelum era Xianyun, menjaga di gerbang gunung. Binatang ini memiliki kekuatan gaib bawaan, dapat melihat ke dalam yang palsu, melihat melalui semua penyamaran dan penyamaran, sangat ajaib. Ketika kepalanya keluar, sepasang mata emas langsung menatap Suyi. Suyi mengangkat satu jari dan meletakkannya di antara bibirnya. Divine Beast Zizi tercengang, seolah-olah martabatnya sedang ditantang, dan kemarahan yang tak terhentikan muncul di mata emasnya. Tapi saat berikutnya, tiba-tiba membeku. Melihat sapuan telapak tangan Suyi, sebuah gambar muncul. Dalam gambar, seorang pria berjubah hitam, memegang seekor anak Zizi seukuran bayi di tangannya, perlahan memasukkannya ke dalam kolam. Setelah melakukan ini, pria berjubah hitam itu tersenyum dan berkata, "Hal kecil, kamu dapat menunjukkan kepada Laosu gerbang gunung, aku akan kembali menemuimu ketika di sana adalah kesempatan di masa depan." Di kolam, anak-anaknya bermain dengan gembira. Adegan dalam gambar tiba-tiba berakhir di sini. Dan melihat pemandangan ini, Zizi dengan kepalanya yang besar mencuat di kolam tercengang, dan matanya berangsur-angsur memerah. Suyi tersenyum dan berkata, "Hal kecil, sampai jumpa setelah selesai." Setelah itu,
dia berjalan ke gerbang Qingxia Sensan. Wow, kolam itu berjatuhan, Zizi menggelengkan kepalanya, seolah-olah dia sangat bersemangat sehingga dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia akhirnya menahannya. Para murid yang menjaga gerbang gunung semua terkejut, dan mereka semua memandang Zizi, mata mereka penuh kejutan. Leluhur, apakah Anda memperhatikan sesuatu? Seorang murid berbicara dengan hormat. Zizi membuka mulutnya dan meludahkan seteguk gelembung air, menutup matanya dengan arogan, dan perlahan menenggelamkan kepalanya ke dalam kolam, tidak peduli untuk memperhatikannya, orang kecil. Para murid yang menjaga gerbang gunung saling memandang. Dari awal hingga akhir, tidak ada yang memperhatikan bahwa sudah ada seseorang berjalan ke gerbang gunung yang ditutupi dengan formasi pembunuhan yang berat seperti berjalan-jalan di halaman. Berjalan ke Gunung Suci Qingxia, Sui mengunjungi kembali seperti biasa, berjalan di sepanjang jalan batu yang berkelok-kelok di antara pegunungan. Ada 36 puncak di Qingxia Sensan, yang seperti tombak besar yang kosong. Puncaknya dihubungkan oleh jembatan batu giok putih. Inti Wanjian Xianzong terletak di atas puncak utama pusat. Sui berjalan ke sana. Dalam perjalanan, Anda dapat melihat awan mengepul dan awan, mata air dan air terjun, dan pemandangan indah di mana-mana, seperti tanah suci di luar dunia. Dalam kehampaan, para pembudidaya pedang, pria dan wanita, sesekali terlihat melesat melewati dengan cahaya menyilaukan. Dalam perjalanannya, Sui juga bertemu banyak keturunan Wanjian Xianzong. Namun, apapun jenis kultivasinya, mereka menganggap Sui seperti udara, dan bahkan tidak menyadarinya sama sekali. Bahkan jika Anda dekat, lewat tanpa disadari. Saat melewati sebuah dojo, Sui tiba-tiba berhenti. Di dojo, ada ribuan remaja dan gadis remaja, mengenakan jubah hanya untuk murid luar, mendengarkan pengkhotbah paruh baya berjenggot. Kultivasi pedang, kultivasi adalah kendo, dan pelatihan adalah kondisi pikiran. Sebelum Anda menjadi seorang pembudidaya pedang sejati, Anda harus terlebih dahulu bertanya pada diri sendiri, apa alasan untuk memulai jalan kultivasi pedang? Ini namanya bertanya pada hatimu yang sebenarnya. Mungkin terlihat sederhana, tapi kamu akan mengerti nanti bahwa langkah pertama ini akan menentukan kemampuanmu bermain kendo di masa depan. Seberapa jauh untuk pergi? Pria parubaya berjenggot itu terlihat galak. Suaranya seperti kuda emas, bergema ke segala arah. Anak laki-laki dan perempuan semua mendengarkan dengan napas tertahan. Su Yi tersenyum. Sungguh, jika Anda ingin menjadi seorang pembudidaya pedang sejati, Anda harus bertanya pada hati Anda terlebih dahulu. Melihat anak laki-laki dan perempuan itu mandi di pagi hari dan mendengarkan ajaran, Su Yi tiba-tiba teringat setiap kehidupan sebelumnya ketika dia pertama kali memulai jalan budidaya pedang. Setengah suara, dia menggelengkan kepalanya dan hendak pergi. Tiba-tiba, setengah baya berjanggut berkata dengan sungguh-sungguh, Wanjian Xianzong saya adalah salah satu dari 4 pendekar pedang utama di dunia peri jauh sebelum usia keabadian. Pai leluhur adalah pendekar pedang hebat yang telah menginjakkan kaki di puncak Immortal Dao. Selain itu, di sekte kami, ada tablet pedang yang dirindukan semua pendekar pedang di dunia. Kamu pasti pernah mendengar bahwa lempengan pedang itu ditinggalkan oleh Kaisar Yongye, dan itu diukir dengan warisan 13 ilmu pedang tertinggi. Kalau soal ini, semua cowok dan cewek yang hadir sangat menantikannya. The Sword Stellar, Wanjian Xianzong memang terkenal di seluruh dunia, dan ini adalah rumah harta karun kendo tertinggi di mata pendekar pedang di dunia. Sebelum mereka menyembah sekte abadi 10.000 pedang, mereka telah mendengar banyak percakapan dari para tetua mereka. Karena tablet pedang ini, dalam beberapa tahun terakhir, semua orang yang ingin menginjakan kaki di jalan kendo akan datang dari seluruh dunia, agar bisa datang ke Wanjian Xianzong untuk berlatih dan melihat misteri monumen pedang itu. Seorang remaja mau tak mau bertanya, berani bertanya kepada yang lebih tua, kapan kita bisa memahami misteri tablet pedang itu? Semua orang menajamkan telinga. Setengah baya tersenyum. Dia sudah menduga ini. Dalam beberapa tahun terakhir, dia telah mengajar banyak anak kecil yang baru saja bergabung dengan sekte. Selama Anda berbicara tentang monumen pedang yang ditinggalkan oleh Kaisar Yongye, Anda harus ini akan membangkitkan keheranan dan keingintahuan yang tak terhitung jumlahnya. Tao tidak bisa diwariskan dengan mudah, kekuatannya tidak cukup, dan tidak ada cara untuk memahaminya. Ketika Anda memenuhi syarat untuk menjadi murid inti dari sekte, Anda secara alami akan memiliki kesempatan untuk pergi. Pahami warisan kendo di tablet pedang. Pria parubaya berjanggut itu berkata dengan sedikit emosi di alisnya, saya telah berlatih di sekte selama lebih dari 8.900 tahun, dan saya hanya di depan monumen pedang itu. Saya telah berlatih 3 kali. Setiap kali, pengetahuan saya tentang kendo meningkat pesat, dan saya mendapat banyak manfaat. Terjadi kehebohan di lapangan. Su Yi sudah berbalik diam-diam. Dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Mungkin ada semacam perubahan di Wanjian Xianzong, tetapi kebanyakan orang di Wanjian Xianzong ini masih dalam kegelapan. Mereka ditakdirkan untuk tidak tahu, dia adalah reinkarnasi Kaisar Yongye. Demikian pula, hanya orang-orang tua dari Wanjian Xianzong yang tahu alasan runtuhnya klan Biaoling.
Hal ini terlihat dari kata-kata pria parubaya berjenggot saat berbicara tentang Tugu Pedang. Di Sekte Abadi 10.000 Pedang, kebanyakan orang memiliki perasaan khusus terhadap monumen pedang, dan mereka semakin mengagumi Kaisar Yongye. Jika mereka tahu sebelumnya bahwa dia adalah reinkarnasi dari Wang Ye, dan sekte mereka telah mengirim Raja Abadi untuk memburunya, bagaimana mereka bisa berani terbuka? Dan di atas papan berbicara tentang hal-hal ini. Untungnya, mungkin ada masalah dengan Wanjian Xianzong, tetapi jauh dari harapan. Su Yi diam-diam berkata, dia akhirnya dalam suasana hati yang lebih baik. Jika Sekte Abadi 10.000 Pedang benar-benar busuk, dia tidak bisa mengatakan bahwa dia benar-benar akan membunuh hari ini. Berpikir seperti ini, Su Yi telah mengikuti jalan gunung yang berkelok-kelok, melintasi jembatan batu giok putih yang melewati langit, dan sampai di puncak utama dari puncak tengah setengah jalan mendaki gunung. Hal pertama yang menarik perhatian adalah dojo kuno yang megah. Ini diaspal dengan bongkahan batu abu-abu biru dan memiliki jangkauan 10.000 kaki. Di tengah dojo, berdiri monumen pedang setinggi 1.000 kaki. Seluruh tubuh tablet pedang berwarna hitam, seperti pedang suci yang berdiri di langit. Di bawah cahaya pagi, ia bersinar dengan kilau misterius dan ilusi. Itulah monumen pedang yang dirindukan para pendekar pedang di dunia dari dulu hingga sekarang. Itu dibangun oleh Wang Ye sendiri saat itu, dan 13 pendekar pedang diukir dengan warisan tertinggi. Sejak itu, tablet pedang ini juga menjadi sekolah kota Wanjian Xianzong salah satu harta karun. Su Yi meletakkan tangannya di belakang, menyipitkan matanya untuk melihat monumen pedang, dan beberapa gambar dari kehidupan sebelumnya tiba-tiba muncul di benaknya seperti menatap bunga-bunga. Pada saat itu, Wang Ye, Jian Zun Jiutian, menguasai dunia, seperti penguasa tertinggi dunia peri, melampaui orang-orang dari generasi yang sama di dunia. Saat itu, dunia ilusi masih ada. Sayangnya, waktu telah berubah, dan laut telah berubah. Era masa lalu telah lama berakhir dan layu, dan telah menjadi gelombang di sungai panjang sejarah. Negeri dongeng hari ini telah mengubah dunia, dan segalanya berbeda. Siapa kamu? Kenapa kamu datang ke sini? Tiba-tiba terdengar suara berat. Di bawah monumen pedang di kejauhan, seorang lelaki tua kurus bangkit, matanya seperti pedang tajam, dan dia memandang Su Yi dari kejauhan. Begitu dia tiba, dia diperhatikan, dan Su Yi tidak terkejut. Dia menahan napas sepanjang jalan, menyembunyikan keberadaannya, dan telah datang ke pedalaman inti Wanjian Xianzong. Faktanya, kekuatan formasi terlarang yang dicakup oleh puncak utama pusat ini benar-benar berbeda dari ketika Su Yi datang ke sini, dan itu jelas diatur ulang. Dalam kasus ini, hampir tidak mungkin untuk menyelinap masuk tanpa menyadarinya. Pergi dan beritahu kepala sekolah, katakan saja aku di sini, hanya untuk meminta pernyataan. Su Yi berjalan ke dojo dengan nada tenang, jika dia tidak datang menemuiku selama waktu minum teh, aku akan membunuh sepanjang jalan dari sini ke puncak gunung. Kulit lelaki tua kurus itu tiba-tiba berubah, seolah tidak bisa dipercaya. Dia menatap Su Yi sejenak, menarik napas dalam-dalam, menekan kecurigaan dan niat membunuh di dalam hatinya, dan berkata, saya berani menanyakan namamu. Su Yi mengeluarkan kendi, menyesapnya, dan berkata, Su Yi. Ringan dan berkibar, itu bisa jatuh ke telinga lelaki tua kurus itu, tetapi seperti petir, dia membeku di mana-mana, dan punggungnya dingin. Itu orang ini. Hei, dia telah menyelinap ke inti Sekte Abadi 10.000 Pedang mereka tanpa menyadarinya. Apa yang dia lakukan di sini? Mau balas dendam. Untuk sesaat, ekspresi lelaki tua kurus itu berubah dan pikirannya dipenuhi dengan pikiran. Su Yi melirik orang itu dan berkata, jangan khawatir, aku tidak akan membunuh orang yang tidak bersalah sampai aku mendapatkan jawabannya, silakan. Tolong tunggu. Pria tua kurus itu menarik napas dalam-dalam dan berjalan pergi. Su Yi datang ke monumen pedang sendirian dan menatap dalam diam. Cahaya pagi terpancar, menarik sosoknya yang kesepian menjadi bayangan panjang di tanah. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.